Romansa Musim Panas atau yang juga dikenal dengan Romansa di Musim Panas adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh kecemburuan di antara orang dewasa. Xia Tian adalah seorang desainer interior yang memiliki karir dan cinta yang mapan di usia 30 tahun. Akan tetapi, pertemuan kembali dengan mantan pacarnya yang pernah sangat ia cintai mengubah hidupnya. Saat ini, hubungannya dengan pacarnya sedang dalam masalah dan mengalami keretakan. Keputusan apa yang akan ia ambil? Ayo saksikan film ini. Xia Tian, 30 tahun, adalah seorang desainer interior terkenal yang mengingat kembali cinta pertamanya 10 tahun lalu. Saat itu, ia tidak pernah berpikir akan merasa malu, ia hanya merasa suka, jadi ia berani mengatakannya pada Hak Su Zhao. Karena keberanian dan ketulusan inilah ia menarik perhatian Hak Su Zhao, dan keduanya berpacaran selama 5 tahun. Proses pacaran mereka sangat menyenangkan. Oleh karena itu, meskipun sudah putus selama 5 tahun, Hak Su Zhao tidak bisa melupakan Xia Tian. Bahkan setelah putus ia menjadi orang yang tidak tahu cara mencintai. Tetapi, Xia Tian memiliki pemikiran yang berbeda tentang hal ini. Dalam hubungan ini, jelas ia yang berkorban lebih banyak, ia tidak merasakan ketulusan Hak Su Zhao. Selain itu, Xia Tian sekarang memiliki pacar yang 100% sempurna. Suatu pagi, Xia Tian dengan santai berbalik ke dalam pelukan hangat, ia melihat wajah Hak Su Zhao dan buru-buru melompat dari tempat tidur. Saat itu, pacarnya Guanxin menelepon dan mengatakan ia sudah sampai di bawah gedung rumahnya, tetapi ia tidak ingin Guanxin mengetahui bahwa ia menginap di luar. Xia Tian pun berbohong bahwa kedua sahabatnya, Xiao Song dan Dong Hao, yang tinggal bersamanya sedang bertengkar, jadi ia pergi untuk mendamaikan mereka. Tak lama kemudian, kedua orang itu muncul bersama dengan gembira. Melihat bahwa kebohongannya tidak berhasil, ia kembali mengatakan bahwa ia sedang bersama ibunya dan tidak ada di rumah. Kebohongan itu kembali terbongkar ketika ibunya datang ke rumahnya saat itu juga. Waktu kembali ke sehari sebelumnya, Xia Tian dan Xiao Song sedang pusing karena harus menyelesaikan proposal klien dan secara tidak sengaja mengetahui bahwa Guanxin akan pergi kencan buta. Mereka segera diam-diam pergi ke kafe untuk menguping, tetapi ternyata di meja sebelah adalah mantan pacarnya, Hak Su Zhao. Setelah mendengar bahwa mereka akan mengatur pertemuan kedua orang tua, Xia Tian tidak dapat menahan amarahnya dan membuat keributan. Hak Su Zhao secara tidak sengaja disiram sebotol air, tetapi ia tetap mengatakan kepadanya bahwa ia selalu merindukan Xia Tian. Xia Tian pergi dengan bingung dan tidak sengaja mengambil ponsel Hak Su Zhao. Saat Guanxin mengejarnya, Xia Tian sudah naik taksi. Guanxin bergegas kembali ke rumah sakit untuk menyelesaikan perselisihan. Ia menerima hadiah yang diberikan Xia Tian sebelumnya. Ia pun mengirim pesan padanya. Hak Su Zhao memegang ponsel Xia Tian dan dengan lancar menekan kata sandi untuk membukanya. Sementara Xia Tian masih minum di bar. Xia Tian dan Guanxin berkenalan di sini. Mereka berdua merasa seperti sudah saling kenal sejak lama. Jadi mereka berjalan-jalan sendirian di taman terdekat. Xia Tian sangat menyukainya, tetapi tidak menyangka Guanxin membohonginya untuk pergi kencan buta. Yang lebih menyakitkan adalah Xia Tian kehilangan muka di depan Hak Su Zhao. Xia Tian yang sedang mabuk duduk di depan bar, ia melihat Hak Su Zhao berjalan ke arahnya. Tanpa ragu, ia menampar Hak Su Zhao dan meminta Hak Su Zhao memelihara anjing yang baru saja ia tangkap. Mendengar Hak Su Zhao mengucapkan kata-kata yang belum pernah ia ucapkan, Xia Tian semakin yakin bahwa semua yang ada di depannya sekarang adalah mimpi. Hak Su Zhao menatap Xia Tian tanpa daya. Setelah mengetahui Xia Tian ingin buang air kecil, ia merasa geli melihat Xia Tian berputar-putar sepanjang jalan. Melihat Xia Tian di kursi penumpang berputar-putar tidak tahan, Hak Su Zhao semakin merasa lucu. Hak Su Zhao membawa Xia Tian ke rumahnya, menunggu Xia Tian selesai ke toilet. Setelah mengambil kembali ponselnya, ia bersiap untuk mengantar Xia Tian pulang. Namun, Xia Tian yang mabuk berat seperti ini jelas tidak ingat di mana rumahnya, juga tidak ingat nomor telepon Xiao Song. Di dalam rumah Hak Su Zhao, Xia Tian dengan santai berbaring di sofa. Ia mengira Hak Su Zhao adalah Guanxin. Dengan sedih ia bertanya kepadanya mengapa ia membohonginya untuk pergi kencan buta. Hak Su Zhao melihat Xia Tian seperti itu, ia tidak dapat menahan diri. Oleh karena itu, terjadilah kejadian keesokan harinya. Xia Tian bertanya kepada Hak Su Zhao mengapa ia bangun di rumahnya, mengapa ia tidak mengantarnya pulang. Hak Su Zhao dengan masuk akal berkata, ia tidak mau. Ia merasa menghabiskan satu malam bersama Xia Tian adalah hal yang sangat baik karena sejak putus, Hak Su Zhao selalu merindukannya. Hari ini adalah ulang tahun Xia Tian. Hak Su Zhao mengundangnya untuk tinggal dan sarapan sebelum pulang, tetapi Xia Tian menolak. Karena ini ulang tahunnya, ia ingin bersama dengan orang penting, dan ia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hak Su Zhao melihat Xia Tian pergi dengan perasaan pahit, sementara Xia Tian merasa semakin sedih, ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Guanxin melihat lokasi Xia Tian di tempat yang asing dan langsung bertanya kepada Xiao Song dan Dong Hao. Keduanya berusaha menyelamatkan situasi dengan mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Sebelum Xia Tian kembali, Guanxin sudah buru-buru pergi ke rumah sakit. Xiao Song dan Dong Hao membantu Xia Tian merayakan ulang tahun.
lalu mulai bertanya dengan serius. Mereka pun mengetahui bahwa tadi malam setelah mabuk, Xia Tian juga menginap di rumah mantan pacarnya. Perasaan mereka berdua sangat rumit. Kembali ke kenyataan, Xiao Song membawa hadiah yang diberikan Guanxin untuk Xia Tian ke hadapannya. Hadiah ulang tahun yang diberikan Guanxin kepada Xia Tian adalah barang yang pernah Xia Tian puji saat ia lewat, tetapi Guanxin masih mengingatnya dan membelikannya untuknya. Sebelum Xia Tian sempat terharu, ia sudah ditarik kembali ke dunia nyata oleh Xiao Song dan Dong Hao. Karena tidak ingin Guanxin mengetahui hal ini, Dong Hao berbohong bahwa tadi malam di taman mereka minum terlalu banyak dan ketahuan oleh polisi. Jadi mereka bermalam di kantor polisi. Sikap Guanxin tetap sangat dingin. Xia Tian sangat memahami Guanxin, ia rela dibohongi karena ia mencintainya. Ini memang hadiah ulang tahun yang besar, atau lebih tepatnya, sebuah musibah di usia 30 tahunnya. Tak lama kemudian, Xia Tian menerima hadiah besar. Orang tuanya datang untuk menagih uang sewa. Nyonya Xia hanya memarahi kucing, mengatakan bahwa Xia Tian adalah orang yang memakai topeng cinta. Cara ibu dan anak perempuan itu saling peduli sangat sulit dimengerti. Haksu Zhao berbohong untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu pesan apa yang harus ia kirim ke Xia Tian. Sementara Xia Tian juga gelisah tidak tahu apa yang harus ia kirim ke Guanxin. Setelah sehari tidak berkomunikasi dengan Xia Tian, Dong Hao mengkhawatirkan hubungan mereka berdua. Tetapi, Guanxin merasa selalu ia yang mengambil inisiatif, jadi kali ini ia tidak ingin mengambil inisiatif lagi. Meskipun berkata demikian, setelah pulang kerja Guanxin tetap mengajak Xia Tian bertemu. Ia menjelaskan kepadanya bahwa kencan buta itu adalah ide ibunya. Tetapi, Guanxin bertanya-tanya mengapa Xia Tian datang ke sana. Xia Tian menceritakan kebenaran tentang kejadian kemarin kepada Guanxin, tetapi menyembunyikan bahwa pria itu adalah mantan pacarnya, dan mereka tidak melakukan apapun. Tetapi, Guanxin tetap sangat marah, karena ia sangat memahami karakter Xia Tian. Setelah mabuk, ia suka bermanja-manja, yang sangat mudah disalahpahami oleh orang lain. Tepat sebelum mereka menjalin hubungan, pertama kali Xia Tian minum bersama Guanxin ia juga mabuk, sehingga hubungan mereka berdua bisa melangkah lebih jauh. Sikap Guanxin membuat Xia Tian marah. Ia berpikir bahwa Xia Tian mudah bergaul dengan siapapun. Ia pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu, ia pergi mencari Haksu Zhao dan dengan marah bertanya apa yang ia dan Haksu Zhao lakukan malam itu. Karena ia terlalu emosional, ia hampir menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Haksu Zhao juga mengatakan bahwa malam itu ia dan Xia Tian memang tidak melakukan apa-apa. Xia Tian pun merasa lega dan ia bertanya tentang burung hantu yang ia temukan sebelumnya. Karena Xia Tian tidak bisa memeliharanya, ia memberikannya kepada Haksu Zhao untuk dipelihara dan berpesan agar ia tidak membuangnya. Alasan Haksu Zhao dan Xia Tian putus bukan hanya karena hal-hal sepele, tetapi juga karena keduanya tidak bisa menurunkan ego mereka untuk menjelaskan kesalahpahaman. Haksu Zhao menghargai kenangan bersama Xia Tian. Pertama kali mereka bertemu di kereta api, saat itu Xia Tian dengan terus terang mengungkapkan cintanya kepada Haksu Zhao. Pertemuan itu juga menjadi kenangan indah. Setelah itu, setiap kali Haksu Zhao naik kereta api, ia selalu mengingat kenangan itu. Sementara baginya, kenangan ini sama sekali tidak baik. Sebaliknya, itu membuatnya semakin benci naik kereta api, karena mereka bahkan putus di stasiun kereta api. Saat itu, Haksu Zhao sibuk bekerja di kereta api, ia sama sekali tidak memperhatikan Xia Tian di sampingnya. Xia Tian juga tidak ingin mengganggunya, ia diam-diam menanggung semua keluhan. Setelah turun dari kereta, Haksu Zhao berjalan sendirian meninggalkan punggungnya untuk orang di belakang. Xia Tian berjalan di atas rel kereta api dan merasakan sakit di hatinya. Konflik antara keduanya meletus, setiap kali mereka pergi keluar, Haksu Zhao selalu mengatakan bahwa ia sangat lelah, seolah-olah semua hal lebih penting daripada Xia Tian. Ia tidak tahan lagi dengan situasi seperti itu, dengan putus asa ia mengusulkan untuk putus. Haksu Zhao merasa ia sengaja mencari masalah, tidak tahu berempati sama sekali. Kedua hati semakin menjauh, oleh karena itu mereka putus. Meskipun Xia Tian yang mengusulkan untuk putus, pada malam hujan ia menelepon Haksu Zhao sambil menangis memohon untuk kembali. Pernah sekali ia datang ke rumahnya dan ingin bertemu, tetapi ia tetap tidak membukakan pintu. Xia Tian berpikir Haksu Zhao lah yang ingin putus. Ia tidak ingin mengatakannya sehingga ia menjadi dingin dan memaksanya untuk mengatakannya. Jika ia diberi kesempatan untuk memilih lagi, Haksu Zhao pasti akan kembali mencari Xia Tian. Mungkin saat itu hasilnya akan berbeda. Tapi sekarang Xia Tian tidak ingin memilih lagi. Dalam mimpinya, Xia Tian membuka pintu dan melihat Haksu Zhao. Ia langsung menamparnya dengan marah. Setelah bangun dari mimpinya, ia merasa sedikit lega. Xia Tian mulai menyelamatkan hubungannya dengan Guanxin. Dong Hao untuk membantu ia dan Guanxin kembali bersama, menjadi perantara, tubuhnya pun lelah. Saat berpacaran dengan Haksu Zhao, Xia Tian belajar bahwa dalam hubungan, seorang wanita tidak boleh mengambil inisiatif terlebih dahulu. Urusan cinta tidak hanya harus berani, tetapi
tetapi juga harus licik. Tentu saja, menurunkan ego untuk meminta maaf juga merupakan hal yang penting. 5 tahun lalu, Xia Tian merasa Hak Su Zhao keterlaluan, tetapi sekarang ia merasa itu karena ia tidak mengerti pria. Xia Tian membantu Guan Xin membersihkan rumah, lalu ia merias diri dengan hati-hati, bersembunyi di lemari pakaian menunggu Guan Xin kembali, memberinya kejutan. Setelah Guan Xin sampai di rumah dan melihat Xia Tian, ia mengerti semua trik Xia Tian, tetapi tetap rela jatuh ke dalam cintanya. Perusahaan Hak Su Zhao sedang mencari mitra untuk sebuah proyek. Setelah melihat studio Xia Song milik Xia Tian di layar besar, Hak Su Zhao langsung membuat keputusan dan meminta seseorang untuk menghubungi studio Xia Song. Ketika Hak Su Zhao masuk, Xia Tian dan Xiao Song sedang sibuk membuat lemari rencana kaisar. Kedatangannya membuat Xiao Song terkejut. Hak Su Zhao mengevaluasi ruang kerja Xia Tian dan mengingat masa lalu mereka berdua. Hak Su Zhao datang kali ini untuk membicarakan kerjasama, karena ia merasa produk yang dibuat Xia Tian memiliki gaya yang sangat elegan dan unik. Proyek kali ini adalah renovasi homestay pencerahan. Itu juga yang selalu ingin Xia Tian lakukan sebelumnya. Hanya dengan menandatangani kontrak ia bisa langsung mendapatkan uang. Xiao Song tanpa ragu menyetujui kerjasama ini atas nama Xia Tian. Tetapi, Xia Tian jelas tidak ingin bekerja sama dengan mantan pacarnya karena begitu melihat Hak Su Zhao, kenangan menyakitkan itu kembali muncul. Namun bagi Hak Su Zhao, kenangan itu adalah kenangan yang indah dan manis. Ia bahkan berharap Xia Tian putus dengan Guan Xin dan kembali kepadanya. Tetapi demi harga dirinya, Hak Su Zhao tetap berpura-pura ingin mengesampingkan perasaan dan tidak mencampurkannya dengan pekerjaan. Mereka berdua hanya memiliki hubungan mitra kerja biasa. Diterpa tekanan dari ex Zhao, Hatin tersenyum sinis. Dia bukan lagi gadis berusia 20-an. Namun ex Zhao keras kepala dengan kisah cinta ini. Dia merasa mengenal Hatin dengan baik sehingga menggunakan cara provokasi agar Hatin mau menerima proyek ini. Sekalipun skala proyek ini besar dan proyeknya bagus, tapi bekerja sama dengan ex Zhao membuat Hatin sama sekali tidak ingin bernegosiasi. Tiu Sung terpaksa mengingatkannya untuk menghadapi kenyataan, seperti uang sewa rumah mereka dan utang baha. Hanya saja setiap kali teringat Kuan Xen, Hatin merasa sangat bersalah. Ibunda Kuan Xen sangat mengkhawatirkan masalah percintaannya. Percaya bahwa dia seharusnya mencari seorang gadis yang lebih mencintainya. Setiap kali Kuan Xen ingin membuktikan bahwa Hatin sangat mencintainya, dia selalu dipotong oleh ibunya dan tidak diizinkan menjelaskan. Saat Kuan Xen pergi membeli kopi untuk ibunya, dia secara tidak sengaja bertemu dengan gadis yang beberapa hari lalu datang ke perusahaan untuk mengantar makanan, dan bekas luka di tangan gadis ini membangkitkan sedikit kenangan Kuan Xen di Yuan Fuli. Ng Ho yang mengetahui bahwa Hatin dan Tiu Sung ingin menerima proyek X Zhao sangat terkejut. Dia juga berpesan agar masalah ini tidak boleh diketahui oleh Kuan Xen. Tiu Sung sudah mencoba untuk mencuci otak Hatin, bahkan memberikan cara paling primitif yaitu melempar kain, tapi pilihan tetap tergantung pada Hatin. Meskipun mengatakan tidak ingin menerima proyek ini, Hatin tetap berjalan-jalan di sekitar area kota tua untuk mencari inspirasi, memegang kamera di tangannya untuk merekam momen-momen penuh cinta. X Zhao kebetulan melihatnya dan diam-diam mengikuti di belakangnya, mengingat alasan mengapa Hatin dulu mengatakan ingin membuka studio. Ini adalah hal yang dicintai Hatin. Ketika ada kesempatan, dia juga tidak ingin melepaskannya. Pagi-pagi sekali, X Zhao datang ke rumah untuk mendesak Hatin bernegosiasi kerjasama. Dia telah pergi ke lokasi proyek yang membuktikan bahwa dia memiliki niat untuk bekerja sama. Dia ingin Hatin bermain tenis meja bersamanya. Jika dia menang, dia harus setuju untuk bekerja sama. Kenyataannya, di babak terakhir Hatin bisa menang tetapi dia membiarkan bola tenis meja melewatinya dan jatuh ke tanah. Hatin tersenyum puas. Hatin sengaja kalah dari X Zhao. Keduanya bekerja sama tetapi masing-masing memiliki niat tersembunyi. Hatin karena situasi sulit studio saat ini, sedangkan niat tersembunyi X Zhao tentu saja adalah Hatin. Setelah X Zhao pergi, Ng Ho khawatir bagaimana Hatin akan menceritakan hal ini kepada Kuan Xen. Dia tentu saja harus mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya butuh waktu dan cara yang tidak akan melukai keduanya. Namun, cara apa itu, dia masih belum tahu. Akhir-akhir ini, Kuan Xen selalu memikirkan masalah Yuan Fuli. Di malam hari dia terbangun dari mimpi dan menelepon Hatin. Dia melihatnya tidak tidur, jadi di tengah malam dia lari ke lapangan sepak bola untuk bermain bola dengannya. Mimpi itu terus menghantui Kuan Xen. Bahkan setiap beberapa hari dia akan memimpikannya lagi. Masalah itu menjadi trauma di hati Kuan Xen. Hatin dengan sabar menghiburnya. Selain itu, dia memberitahu dia tentang proyek bagus yang dia terima baru-baru ini. Karena waktunya tepat, Kuan Xen tidak marah. X Zhao memiliki cara kerja sama yang unik, yaitu harus bekerja di kantor mitra. Hatin sangat tidak berdaya dengan hal ini. X Zhao hanya memberi dia dan Tiu Sung waktu 6 hari.
Karena waktunya sangat mepet, semua orang harus begadang untuk bekerja. Dalam pekerjaan, ketika Hatin menghadapi masalah, sikap Xzehao juga sangat lembut. Bahkan memesan makanan pun karena Hatin lapar baru ia pesan. Hatin sedikit kedinginan, dia langsung melepas jaketnya dan ingin memberikannya kepada dia. Hatin langsung menolak niat baiknya. Saat itu, Kwon Xen menelepon dan memotong pembicaraan. Kwon Xen sangat khawatir dengan Hatin, besok ingin datang mengunjunginya. Namun Hatin beralasan bahwa dia baik-baik saja dan makanan serta minuman yang disiapkan oleh pihak mitra sangat perhatian sehingga dia tidak perlu repot-repot. Tanpa sengaja, Tiusung mengetahui bahwa Xzehao sudah 5 tahun tidak berpacaran. Direktur V, rekan kerja Xzehao, yang memberitahunya bahwa dia sama seperti Tiusung yang telah lajang selama 30 tahun. Menghadapi berbagai permintaan tidak masuk akal dari Xzehao, Hatin sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. Kwon Xen saat ini sangat khawatir dengan kesehatan Hatin. Ngo karena untuk mencegahnya merusak hubungan kerjasama antara Hatin dan Xzehao, telah menggunakan segala cara tetapi hampir terbongkar. Pagi-pagi sekali, Hatin dibangunkan oleh pengeras suara Xzehao yang berisik. Beberapa orang saat berdebat tanpa sengaja memikirkan ide dan arah baru, memutuskan untuk bersama-sama membangun sebuah homestay yang unik. Tak disangka, saat itu Kwon Xen sedang dalam perjalanan menuju kantor Hatin. Hatin sangat khawatir, buru-buru meminta Tiusung untuk menyingkirkan Xzehao agar dia segera pergi dari sana. Agar Xzehao pergi, Tiusung menggunakan semua keahlian aktingnya dan berpura-pura sedang datang bulan. Karena merasa tidak enak, Xzehao baru mau pergi. Begitu dia pergi, Kwon Xen sudah datang membawa bubur seafood. Kwon Xen tanpa sengaja melihat buku catatan yang ditinggalkan Xzehao. Di dalamnya ada gambar Hatin. Hatinya tidak bisa tidak merasa curiga. Di perjalanan, Xzehao teringat saat dia dan Hatin memiliki telepati dan tidak bisa menahan senyumnya. Dia memutar mobilnya kembali untuk mengambil buku catatan yang jatuh. Melihat punggung Hatin yang bekerja keras membuatnya teringat kenangan masa lalu. Hanya saja saat ini yang berada di samping Hatin bukanlah dia, melainkan Kwon Xen. Melihat Xzehao masuk, Hatin berusaha memberi isyarat untuk menghindari pertemuannya dengan Kwon Xen. Tetapi takdir telah menetapkan bahwa mereka harus bertemu. Kwon Xen ingat dengan jelas bahwa orang di depannya ini adalah orang yang salah mengambil ponsel Hatin. Suasana mulai menjadi aneh, terutama setelah Kwon Xen mengetahui bahwa buku catatan tadi adalah milik Xzehao. Suasana ketiga orang itu menjadi semakin canggung. Kwon Xen mengambil buku catatan yang berisi gambar Hatin dan bertanya kepada Xzehao apakah buku catatan ini miliknya. Dia langsung menyangkal karena indera keenam pria memberitahunya. Meskipun Kwon Xen berbicara dengan sopan, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sebagai pemenang yang superior yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Indera Kwon Xen juga memberitahunya, pria ini tidak hanya sekadar mitra. Kwon Xen dengan halus mengusir Xzehao, mengakhiri suasana canggung ini. Hatin merengek membujuk Kwon Xen. Awalnya dia sangat marah tetapi melihat Hatin menangis, amarahnya langsung mereda. Xzehao mencari informasi Kwon Xen di internet, dia penuh niat buruk terhadapnya tetapi dia tetap merasa usahanya mencari uang saat itu benar. Justru karena dia memiliki uang seperti sekarang barulah dia bisa menjadi mitra Hatin. Saat Hatin bersiap tidur, Xzehao menelepon. Dia mengatakan dia sudah ingat di mana dia menaruh buku catatan itu dan sekarang dia berdiri di depan rumahnya. Setelah itu, dia mencari alasan untuk mengajak Hatin makan bersama besok. Kehidupan beberapa hari ini seperti bermain film mata-mata. Tiusung juga berpesan kepada Hatin dan Ngo untuk tidak boleh memberitahu Kwon Xen bahwa Xzehao adalah mantan pacar Hatin. Kwon Xen pergi ke kafe tempat Lu X bekerja untuk membeli kopi. Kwon Xen menyadari dia adalah gadis pengantar barang yang beberapa hari lalu mengantar barang ke rumah sakit. Lu X tidak hanya tahu cara membuat kopi, kue, tetapi juga tahu cara membuat nail art dan memanfaatkan waktu untuk mengantar makanan. Karena dia ingin menabung untuk sekolah rekaman, dia merasa rekaman bisa menyembuhkan suasana hati. Kwon Xen menatap bekas luka di tangannya, mengatakan dia bisa membantunya mengajukan bantuan keuangan, menghilangkan bekas luka secara gratis. Setelah keluar dari kafe dia pergi ke restoran untuk membeli spaghetti. Kwon Xen menoleh dan melihat Hatin sedang makan bersama Xzehao. Dia langsung menelepon Hatin, dia tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dia pergi makan dengan Xzehao. Karena itu Kwon Xen merasa lega. Xzehao ingin membuktikan bahwa dia dan 5 tahun yang lalu sudah tidak sama. Tetapi Hatin sama sekali tidak memedulikannya karena dia sangat puas dengan pacarnya saat ini. Saat keluar dari restoran, Kwon Xen masih merasa terganggu dengan urusan makannya dengan Xzehao. Dia sedikit kesal karena masalah ini. Setelah selesai makan, Hatin harus pergi ke rumah sakit untuk menjemput Kwon Xen.
X Zehao mencari alasan untuk pergi bersamanya dan mengatakan dia pergi untuk mencari informasi tentang transplantasi rambut. Lu X membuat janji untuk menemui Kwon Xn di rumah sakit setelah pulang kerja, tetapi bukan karena bekas lukanya, melainkan karena seorang anak kecil yang menderita sumbing. Setelah mengetahui dia bisa mengajukan permohonan bantuan gratis, Lu X dengan bersemangat memeluk Kwon Xn. X Zehao yang sedang mengemudi melihat pemandangan ini. Sebelum Hatin melihat, dia buru-buru mengemudikan mobilnya pergi. Hatin merasa kesal karena Tche Hao mengemudi ke arah rumah sakit tetapi tidak mau berhenti. Setelah masuk rumah sakit dan bertanya, Hatin diberitahu bahwa Kwon Xn sudah pulang kerja. Kwon Xn dan Lu X pergi ke supermarket bersama dan membeli banyak makanan. Tepat saat itu X Zehao kebetulan bertemu mereka. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang Hatin. Hadiah yang diberikan Tiu Sung kepada Crutch entah oleh siapa diganti menjadi celana dalam. Setelah putus cinta, Tiu Sung yang sedang patah hati berdiri di pinggir jalan dan membenturkan kepalanya ke dinding kaca toko orang. Untuk mencuci otaknya sendiri, cinta bukanlah segalanya. Tetapi ketika sampai di rumah, Tiu Sung tetap tidak bisa menahan rasa sakit hati dan menangis kencang. Tiu Sung terus berpikir, hal-hal yang dilakukan sepasang kekasih sudah mereka lakukan. Mengapa dia menyuruh mereka menjadi teman biasa saja? NG Ho dengan gagah berani merebut ponsel Tiu Sung, menelepon dan memarahinya habis-habisan, tetapi Tiu Sung menyadari bahwa dia tidak meneleponnya dari awal. Dia dengan ganas menggigitnya. Ide homestay terapi Hatin dan Tiu Sung telah disetujui. X Zehao juga ikut senang untuknya. Jelas Hatin bisa melakukan yang lebih baik. Mengapa harus puas dengan keadaan sekarang? Kwon Xn mengajak Hatin untuk menonton film bersama di malam hari. Agar tepat waktu untuk menonton film, Hatin menyebutkan KPI hari ini. X Zehao seolah-olah sengaja mencari pekerjaan untuknya, membiarkannya merevisi draft ini hingga draft lain. Dia tidak terburu-buru tetapi Hatin sangat terburu-buru. Dia juga sembarangan mencari alasan ingin mengantar Hatin ke bioskop. Begitu sampai, Hatin buru-buru masuk, tidak menyadari Kwon Xn baru saja keluar. Kwon Xn memperingatkan X Zehao agar di masa depan tidak terlalu akrab dengan Hatin lagi. X Zehao juga membongkar masalah dia dan pasiennya berpelukan. Keduanya dengan marah berkelahi. Hatin karena ingin melerai mereka justru memukul X Zehao. Hatin melihat luka di wajah Kwon Xn dan merasa sakit hati. X Zehao pergi sendirian. Dalam perjalanan pulang, Kwon Xn masih marah. Meskipun dia merengek, dia tetap tidak memedulikannya. Hatin memasang wajah sedih. Melihat wajahnya yang menangis, Kwon Xn buru-buru menunduk. X Zehao masih marah karena Hatin memperlakukannya dan Kwon Xn secara berbeda. Dulu saat dia terluka, Hatin memperlakukannya lebih baik daripada Kwon Xn sekarang. Tapi sekarang, bahkan memukulnya pun begitu keras. Saat X Zehao sedang tidak puas, Hatin dan Tiu Sung sedang memaki mantan pacar yang menjijikan. X Zehao menerima peringatan dari Hatin yang membuatnya saking marahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan membiarkan Hatin tahu apa yang disebut mitra yang benar-benar sulit. X Zehao sementara mengubah tempat pertemuan. Hanya sebuah proyek saja dia membuatnya begitu kekanak-kanakan. Bahkan NG Ho pun harus menghela napas. Dalam pertemuan hari ini, X Zehao terus-menerus mencari-cari kesalahan dalam rencana yang diajukan oleh studio Hatung. Hatin tidak bisa membantah, sangat marah dan melotot ke arahnya. Kwon Xn khawatir karena dia memperlakukan X Zehao seperti itu, dia akan menyulitkan Hatin. Dia juga tidak lupa berpesan kepada NG Ho untuk mengawasi dia, jangan biarkan Hatin menderita. Hatin sedang berbicara tentang rencananya, X Zehao duduk di kursi pijat di seberangnya terus-menerus mengeluarkan suara santai. Menggantikan Hatin yang sangat marah, akhirnya keduanya memutuskan untuk bermain tenis meja untuk menentukan pemenangnya. Tiu Sung mengirim pesan kepada NG Ho meminta bantuan, sehingga NG Ho dan Kwon Xn buru-buru datang membantu. Kwon Xn ingin menggantikan Hatin bermain melawan X Zehao. Pertandingan seru akan segera terjadi. Kwon Xn memulai pertandingan dan langsung kalah 3 poin. Setelah X Zehao memprovokasinya barulah dia menggunakan seluruh keterampilannya. Perang di antara keduanya semakin sengit dan sengit, tidak ada yang mau menyerah. Semakin hari semakin seru, skor kedua tim sangat dekat. Pada akhirnya, di babak penentuan, Su Zhao tidak berhasil menangkap bola dari Guanxin. Dia harus menerima tawaran Xia Tian. Namun, pertempuran antara Guanxin dan Su Zhao belum berakhir. Bahkan mereka berdua membuat janji untuk bertanding lagi. Proposal Xia Tian jauh di atas anggaran, dan Su Zhao bersedia menutupi kekurangannya yang mengejutkan bawahannya. Su Zhao datang ke rumah Xia Tian pagi-pagi dan melihatnya begadang semalaman, tidur tengkurap di atas meja. Dia merasa sangat senang. Setelah Xia Tian bangun, dia makan sarapan yang dibeli oleh Su Zhao dan melaporkan kemajuan, tetapi dia tidak mendengarkannya dengan cermat. Dibandingkan dengan Xia Tian yang suka membuat masalah tanpa alasan, dia lebih menyukai Xia Tian yang saat ini acuh tak acuh dan mengintimidasi dia. Su Zhao merasa pikirannya kacau, apakah dia jatuh cinta pada Xia Tian lagi, atau hanya karena rasa posesif dan kecemburuan yang bekerja.
bekerja. Xiao Song menangis di dalam mobil karena orang yang disukainya tidak menyukainya. Dia tahu segalanya akan berlalu, tetapi dia tidak bisa menahan rasa sedih. Su Zhao dan Guan Xin pada saat yang sama mengajak Xia Tian makan bersama. Saat sibuk, Xia Tian mengirim pesan ke Guan Xin dan tidak sengaja salah kirim ke Su Zhao. Kata sayang itu membuat Su Zhao tertawa dari malam itu hingga keesokan harinya, dan dia datang ke tempat janji temu dengan suasana hati yang sangat baik. Ketika Guan Xin datang mencari Xia Tian, Xiao Song berkata bahwa dia sudah pergi ke restoran tempat mereka sering makan. Setelah merias wajah dengan hati-hati, ketika dia melihat Su Zhao, dia diam-diam memeriksa kembali pesan yang telah dia kirim. Suasana hati Su Zhao sangat kesal. Ternyata orang yang diajak kencan oleh Xia Tian bukanlah dia. Semuanya hanya kesalahpahaman. Tapi karena sudah datang, dia tetap harus makan. Su Zhao melihat Guan Xin masuk restoran dan buru-buru menarik Xia Tian untuk bersembunyi. Takut terjadi kesalahpahaman lagi. Menghadapi kemunculan Guan Xin yang tiba-tiba, Xia Tian dan Su Zhao sangat panik, bersembunyi di belakang dan tidak berani keluar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Su Zhao meminta Xia Tian untuk pergi duluan. Dia awalnya berencana untuk melarikan diri nanti, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ponselnya masih di atas meja, jadi dia hanya bisa berjalan dengan canggung. Xia Tian merajuk dan berpura-pura tidak bersalah kepada Guan Xin. Saat dia pergi mengambil makanan, Su Zhao dan Guan Xin mulai saling mengejek lagi. Kemudian keduanya seperti anak kecil, bersaing melihat siapa yang makan lebih banyak, sampai kedua belah pihak tidak bisa makan lagi. Guan Xin dan Xia Tian ingin berbicara untuk memecah suasana aneh ini. Tetapi dia dan Xia Tian berbicara pada saat yang sama, membuat suasana ini semakin aneh. Setelah makan, Su Zhao segera pergi. Guan Xin meminta Xia Tian untuk menjaga jarak dari Su Zhao di luar pekerjaan. Dia masih bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa tenang ketika bertemu dengan Su Zhao. Setelah itu, ketika mereka berdua pergi ke apotek untuk membeli obat mak, mereka malah bertemu satu sama lain. Su Zhao mengalami kambuh mak karena makan terlalu banyak tadi. Dia mengenang masa lalu ketika dia sakit mak. Xia Tian selalu berada di sisinya. Sekarang dia merasa sangat kesepian. Guan Xin membuat janji dengan Lu 11 untuk bertemu besok untuk mengobrol sedikit tentang rencana operasi anak bibir sumbing. Xia Tian yang sedang luang ingin pergi ke rumah Guan Xin, tetapi Guan Xin menerima ajakan Lu 11 untuk makan bersama. Dia membalas pesan pacarnya bahwa dia sudah ada janji dan akan berusaha pulang lebih awal. Di rumah pacarnya, Xia Tian tidak sengaja menemukan daftar makanan yang dia pesan untuk dibawa pulang pada hari dia makan bersama Su Zhao. Jika Guan Xin melihat dia dan Su Zhao bersama, mengapa dia tidak memberitahunya? Guan Xin mengundang Lu 11 makan di restoran yang sangat mahal. Lu 11 sedikit malu dan berkata dia tidak mampu membayar makanan ini. Tetapi Guan Xin mengatakan bahwa kali ini dia yang traktir dan lain kali biarkan dia yang traktir. Lu 11 dengan cepat setuju, melihat penampilannya yang ceria dan optimis seperti dulu, dia akhirnya merasa lega. Xia Tian menunggu Guan Xin kembali. Guan Xin berbohong bahwa dia makan bersama juniornya. Xia Tian melihat pesan dari Lu 11 di ponselnya, dan kebohongannya membuatnya tidak senang. Setelah Guan Xin selesai mandi, melihat kecemburuannya justru membuatnya senang, dan mereka berdua dengan cepat menyelesaikan kesalahpahaman. Su Zhao masih tidak puas dengan rencana Xia Tian, dia memintanya untuk mengulanginya, dan mereka berdua bertengkar lagi. Xia Tian pergi dengan marah dan berkata akan mengulang rencananya, tetapi dia tidak boleh meragukan sikap kerjanya. Rekan kerja Su Zhao mengejarnya dan menjelaskan situasinya. Dia juga mengerti dan tidak terlalu marah. Dia bilang Direktur Su punya dokumen yang ingin dia berikan padanya. Xia Tian berbalik, Su Zhao bilang dia berutang permintaan maaf padanya, dan ingin Xia Tian meminta maaf padanya. Karena terakhir kali dia salah mengirim pesan, dia dipermalukan di depan pacarnya. Xia Tian meminta maaf seperti yang dia inginkan, lalu berbalik dan mengambil dokumen itu untuk dikembalikan. Sikap Xia Tian yang menyelipkan rambutnya membuat Su Zhao berhenti. Dulu mereka minum dari cangkir kopi yang sama untuk menghemat uang. Akhir-akhir ini dia selalu tiba-tiba teringat masa lalu. Su Zhao juga sangat kesal. Hari-hari setelah putus, dia benar-benar tidak sesantai yang dia bayangkan. Rencana itu berkembang pesat dan Su Zhao memutuskan untuk mengundang semua orang di proyek untuk makan. Dia sangat puas dengan rencana Xia Tian kali ini. Di tempat karaoke, semua orang makan dan minum sampai kenyang, dan mereka bermain permainan jujur atau tantangan. Xia Tian memilih jujur dan diminta untuk menyebutkan nama cinta pertamanya. Xia Tian buru-buru mengubah pilihan menjadi tantangan, yaitu harus menyanyikan lagu cinta dengan Su Zhao. Lagu cinta bahkan belum dimulai, Xia Tian sudah lari keluar untuk menerima telepon dari Guan Xin. Su Zhao yang mabuk terhuyung-huyung keluar, dengan serius menahan Xia Tian, berharap dia kembali ke sisinya. Dia jatuh cinta pada Xia Tian lagi, bahkan dia tidak pernah merindukannya segila ini sebelumnya. Dalam hubungan, orang yang lebih mencintai akan lebih menderita. Xia Tian dulunya seperti itu, dan sekarang Su Zhao juga seperti itu. Setelah Su Zhao mengucapkan kata-kata yang telah lama dia simpan di dalam hatinya,
Dia terhuyung-huyung kembali ke kamarnya, sementara Xia Tian masih berdiri di tempat dengan mata berkaca-kaca. Su Zhao melihat ke arah pintu kamar yang terbuka. Xia Tian tersenyum, menarik tangan Guanxin di belakangnya dan masuk bersama. Ekspresi bahagianya membuat orang lain iri. Xia Tian dan Guanxin berjalan berdampingan ke dalam ruangan. Su Zhao melihat mereka dengan wajah kesal saat mereka dikelilingi oleh semua orang. Secara internal dia hanya berharap bisa segera minum sampai dia pingsan. Tidak bisa tinggal di sini dan menyaksikan adegan ini lagi. Kemudian Xia Tian pergi ke toilet, Su Zhao dan Guanxin meminjam minuman dan mulai saling curhat. Tapi setelah itu, mereka berdua bersaing melihat siapa yang minum lebih banyak, maka mereka akan memanggil orang itu kakak. Satu persatu, sebotol demi sebotol, terus diminum sampai habis, dan saat mereka bangun lagi, sudah keesokan harinya. Tadi malam, ketika Xia Tian kembali dari toilet, dia menemukan ruangan itu sangat kacau. Su Zhao dan Guanxin, dua pria, memanggil satu sama lain saudara dan menari-nari, bahkan menggunakan dadu sebagai bukti persaudaraan mereka. Su Zhao melihat dadu di tangannya dan tersenyum, menganggap Guanxin kekanak-kanakan. Guanxin yang sadar dari mabuk, di sisinya ada patung kucing pembawa rezeki. Itu adalah hadiah yang diberikan Su Zhao tadi malam saat berpisah dari mobilnya untuk pacar Xia Tian. Su Zhao mulai membela diri tentang pengakuan cinta tadi malam kepada Xia Tian hanyalah karena dia minum terlalu banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai seorang gadis yang sudah putus dengannya? Saat sarapan, Su Zhao mulai mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak dengan Xia Tian, tetapi manajer Fu berhasil menghentikannya tepat waktu. Sore harinya mereka membuat janji untuk pergi melihat kayu bersama. Su Zhao melihat Xia Tian dari jauh dan segera bersembunyi di belakang mobil. Xia Tian tertawa dan menyapa, mengatakan bahwa dia mabuk tadi malam. Dia sama sekali tidak ingat apa yang dikatakan Su Zhao tadi malam, jadi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan fokus pada pekerjaan. Su Zhao dan Xia Tian pada saat yang sama menemukan masalah dengan kayu. Pemilik pabrik kayu masih berbohong tanpa malu-malu. Su Zhao langsung mengakhiri kerja sama dengan mereka. Mereka berdua telah mengamati dengan cermat, sulit untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Setelah pergi, Su Zhao meninggalkan manajer Fu, memutuskan untuk mengantar Xia Tian pulang. Dong Hao khawatir Xia Tian akan tahu tentang Guanxin dan Lu 11, bagaimanapun juga mereka adalah teman baiknya. Lu 11 mengirim pesan lagi untuk membuat janji dengan Guanxin, seperti yang dia janjikan dia akan mentraktirnya makan. Dong Hao melihatnya dan berjanji untuk membantunya menjaga rahasia. Lu 11 mengundang Guanxin untuk makan di warung pinggir jalan, dia memberinya satu set peralatan perekam, dia membelinya khusus untuknya. Lu 11 sangat tersentuh dan memutuskan untuk mentraktirnya minum teh sore selama sebulan sebagai balasan. Xia Tian meminta Su Zhao untuk mengantarnya ke rumah sakit Guanxin. Su Zhao ingin memanfaatkan beberapa kesempatan tetapi tidak berhasil, tanpa sengaja mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak mabuk tadi malam. Xia Tian juga mengingat semua yang terjadi tadi malam, melihat Su Zhao sangat menderita karena cinta, tetapi ada orang yang lebih dia sukai dan lebih butuh perhatian, dan orang itu bukan dia. Menghadapi sikap Xia Tian yang bertentangan, Su Zhao terdiam. Guanxin menerima pesan Xia Tian tetapi tidak membalas. Melihat Lu 11 tersenyum bahagia, dia hanya menatapnya dengan bingung. Lu 11 mengatakan bahwa Guanxin sama seperti kakaknya yang tidak bisa makan pedas. Dia ingin memanggilnya kakak Guanxin. Kata-kata ini sedikit mengejutkan Guanxin. Saat ini Xia Tian menelepon tetapi dia tidak mengangkatnya. Melanjutkan percakapan dengan Lu 11, dia bercerita bahwa dia memiliki seorang kakak laki-laki yang bukan saudara kandungnya, tetapi sering bermain bersama ketika mereka masih kecil. Saat mereka dewasa, mereka terpisah dan bekas luka di tangannya juga karena dia. Percayalah bahwa setelah melihat bekas luka ini, kakak laki-laki itu pasti bisa mengenalinya. Tapi Lu 11 tidak menyangka Guanxin di depannya adalah kakak laki-laki yang dia sebutkan. Meskipun Guanxin mengenali Lu 11, dia berpura-pura tidak mengenalinya. Guanxin takut Lu 11 tidak akan memaafkannya jika dia tahu tentang ini, jadi dia terus menyembunyikannya darinya. Setelah turun dari mobil, Xia Tian tiba-tiba kehujanan lebat, dia tidak bisa menelepon Guanxin, dan dia juga tidak membalas pesannya. Guanxin sedang dalam perjalanan mengantar Lu 11 pulang. Lu 11 melihat dia sibuk dan dia mengerti, jadi dia buru-buru turun dari mobil. Guanxin sedikit lega dan buru-buru turun dari mobil untuk memakaikan jaketnya, lalu baru pergi menjemput Xia Tian. Su Zhao melihat hujan sangat deras dan kembali menjemput Xia Tian, tetapi Guanxin sudah datang lebih dulu. Saat pergi dengan perasaan kehilangan, Su Zhao melihat Lu 11 di dekat sana, dan merasa sedikit kesal di hatinya. Xia Tian melihat struk pembelian alat perekam yang dibeli Guanxin, dan pada saat yang sama ponselnya berbunyi dengan pesan terima kasih dari Lu 11. Dia menyadari bahwa orang ini adalah orang yang diundang pacarnya makan sebelumnya. Guanxin juga
juga berbohong tentang bau sate di tubuhnya, membuat Xia Tian merasa cemas dan gelisah. Setelah sampai di rumah, Xia Tian langsung mencari Dong Hao dan memintanya untuk mengatakan kemana Guanxin pergi malam ini. Dong Hao tahu segalanya tetapi membantu Guanxin tetap diam. Xia Tian semakin marah dan Xiao Song menghukumnya untuk menjadi budak pencuci piring mulai hari ini. Ponsel Guanxin sekarang memiliki banyak ikon baru dan dia makan makanan yang biasanya tidak dia makan. Dia adalah orang baik, tetapi jika dia baik kepada semua orang, itu tidak bisa diterima. Perasaan Lu 11 terhadap Guanxin pasti tidak biasa. Ketika dia kembali ke rumah, Lu 11 memeluk jaket Guanxin dengan gembira. Pagi-pagi sekali, Xia Tian mengenakan pakaian bergaya kuat, memutuskan untuk pergi ke kafe untuk menemui gadis yang dia anggap saingan itu. Xia Tian datang ke kafe dengan wajah mengintimidasi dan memesan barang-barang yang tidak ada di menu. Lu 11 sedikit canggung, lalu Xia Tian berbalik dengan ekspresi jijik dan pergi. Menunggu Lu 11 selesai bekerja di kafe dan pergi ke salon kuku untuk bekerja, Xia Tian terus datang dan membuat permintaan yang tidak masuk akal lalu pergi dengan marah. Akhirnya dia menarik kesimpulan, satu-satunya hal yang menarik dari gadis itu adalah dia imut. Tipe gadis ini dapat membuat para pria berhayal bahwa dia baik dan tidak berbahaya. Tetapi sebagai sesama perempuan, Xia Tian bisa melihat ambisinya sekilas. Dong Hao dengan tulus menasihati Guanxin untuk menyelesaikan masalah antara dia dan Lu 11 dengan baik. Kemudian Xia Tian tiba-tiba membawa makan siang ke kantor Guanxin. Dong Hao buru-buru mencari alasan untuk pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Xia Tian membawa sate yang biasanya tidak pernah dimakan Guanxin. Guanxin makan makanan pedas sampai wajahnya memerah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Xia Tian juga secara tersirat mengingatkannya bahwa dia paling benci makan di pinggir jalan. Sutradara Qian sedang mengejar ibu Xia Tian, tetapi ibunya tidak terlalu tertarik padanya. Akhir-akhir ini Xia Tian merasa tertekan, tidak hanya datang terlambat ke rapat, bahkan saat rapat pun dia kurang fokus. Su Zhao melihat kondisinya tidak terlalu baik, jadi dia hanya bisa menghentikan rapat, keluar dan berbicara empat mata dengan Xia Tian. Dia bertanya apakah dia sudah menemukan tentang gadis itu. Dia berkata dengan angkuh bahwa dia sudah menyelesaikannya dan pergi. Ibu Dr. Guan pergi ke pesta teman sekolahnya. Dia datang ke rumah sakit untuk mencari Dong Hao untuk beberapa suntikan agar terlihat lebih muda. Saat berjalan-jalan di kantor Guanxin, ibu Guanxin tidak sengaja menemukan foto dirinya dengan Lu 11 saat masih kecil. Bertahun-tahun seperti ini, dia selalu memperlakukan Guanxin seperti anak kandungnya. Dia berharap dia bisa membiarkan apa yang sudah terjadi, yang terpenting adalah menghargai masa kini. Guanxin terus terang mengatakan bahwa dia telah menemukan Lu 11. Ibu Guanxin langsung sangat bersemangat, takut Lu 11 akan mengenalinya. Dulu, dia dan suaminya mengadopsi Guanxin dari panti asuhan. Tetapi pada akhirnya tidak mengadopsi Lu 11 juga memiliki alasan yang sulit diungkapkan. Guanxin sangat ingin menceritakan hal ini kepada Xia Tian, bagaimanapun juga mereka akan menikah nanti. Tetapi ibu Guanxin berpikir itu tidak perlu, dan dia juga setuju dengan ibunya. Su Zhao menelepon Dong Hao untuk bertemu, dia bertanya kepadanya tentang Guanxin dan Lu 11. Dong Hao menjelaskan bahwa mereka hanya teman biasa, tetapi ketika Su Zhao mengatakan dia melihat mereka berpelukan dengan mata kepala sendiri, Dong Hao juga terdiam. Lu 11 mengantar barang di dekat rumah Guanxin, jadi dia sekalian ingin datang ke rumahnya untuk mengembalikan jaket. Guanxin teringat bahwa beberapa hari yang lalu dia mengatakan dia sering tidak makan dengan cukup, jadi dia buru-buru pergi ke dapur untuk memasak. Pada saat yang sama, Xia Tian juga pergi ke rumah Guanxin, ingin menemuinya dan bertanya dengan jelas tentang hubungan dia dan Lu 11. Begitu keluar dari lift, mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Guanxin. Saat ini, Lu 11 menyadari bahwa Xia Tian adalah pacar Dr. Guan, makanya dia salah paham padanya dan datang ke tempat kerjanya. Ketika Guanxin membuka pintu, dia hanya melihat Lu 11 dan langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Xia Tian masuk dengan wajah kesal melihat mereka berdua dan meja makan yang sepertinya tidak ada bagiannya. Lu 11 melihat itu dan buru-buru mencari alasan untuk pergi. Guanxin juga menjelaskan kepada pacarnya alasan dia membantu Lu 11, dia adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki kerabat dan bekerja keras, jadi dia membantunya. Xia Tian juga menerima untuk berbaikan. Xia Tian juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi tipe wanita yang diam-diam memeriksa ponsel pacarnya, selalu memikirkan untung rugi. Seperti orang gila, Guanxin setelah mengantarnya pulang, membujuknya dengan manis. Pemandangan ini dilihat oleh Su Zhao, dia menjadi kesal tanpa alasan. Lu 11 mengirim pesan menanyakan tentang tadi malam. Guanxin meminta maaf kepada Lu 11 atas nama Xia Tian, lalu menghapus pesan itu. Rekan-rekan di kantor ingin makan bersama, Su Zhao juga ikut. Melihat Xia Tian di seberangnya, Su Zhao teringat saat mereka masih bersama. Rekannya berbicara tentang pacarnya yang bosan dengannya. Xia Tian mengatakan bahwa mereka berada dalam fase lelah cinta.
dia adalah orang yang sangat memahaminya. Kenangan kembali ke saat mereka baru berpacaran setahun, Xia Tian dan Su Zihao sangat manis, tetapi ketika mereka berpacaran selama 3 tahun, sikapnya telah berubah. Setiap kata yang dia ucapkan membuat Su Zihao merasa bersalah. Su Zihao tidak mau dan mengejarnya untuk menjelaskan, mengira 5 tahun yang lalu mereka sangat bahagia bersama. Tapi Xia Tian tidak berpikir begitu, karena ingatan adalah hal pribadi setiap orang. Su Zihao ingat bahwa ayah Xia Tian sangat suka minum teh, jadi dia membeli 1 set teh Tai Guanyin dan memberikannya kepada Xiao Song, memintanya untuk memberikannya kepada ayah Xia Tian. Xiao Song mendengar itu dengan ekspresi tidak percaya. Ayah Xia Tian telah meninggal sebulan sebelum mereka putus. Tapi jelas Su Zihao tidak mengingat hal ini. Xiao Song kembali dan menceritakan hal ini kepada Xia Tian yang membuatnya merasa sedikit kehilangan. Ayah Xia Tian dan wanita di luar memiliki anak haram. Bertahun-tahun kemudian, Ibu Xia akhirnya melepaskan dendamnya dan datang mengunjungi anak itu. Lu 11 membawa teh sore ke rumah sakit untuk berterima kasih kepada Guanxin. Setelah ditolak oleh Guanxin, Lu 11 pergi dengan sedih. Sekilas terlihat dia sangat terluka. Xia Tian datang menemui ibunya untuk mengembalikan uang. Ibunya mengatakan bahwa uang itu sekarang disimpan untuk mereka persiapan pernikahan, tetapi setelah menikah, hutang sebelumnya juga harus terus dibayar. Xia Tian masih ragu apakah dia harus menikah dengan Guanxin atau tidak. Dia merasa sedikit sedih di hatinya, selalu merasa bahwa mereka masih belum menunjukkan sisi paling jujur dari satu sama lain. Su Zihao mulai ragu apakah dia salah ingat, tetapi setelah berpikir lagi, dia tidak mungkin salah mengingat kematian ayah Xia Tian. Hadiah yang diberikan Xia Tian padanya masih ada. Su Zihao semakin yakin bahwa dia tidak mungkin salah ingat. Mungkin Xia Tian sengaja lupa. Dia pergi mencari Xia Tian, bertanya mengapa dia tidak memberitahunya tentang kematian ayahnya. Semua hal buruk yang terjadi sebelumnya dia ingat dengan jelas, tetapi hal ini dia sama sekali tidak memiliki kesan. Xia Tian sedikit marah, bukan dia tidak pernah memberitahu Su Zihao, bahkan dia meneleponnya, tetapi dia mendapat jawaban bahwa dia sibuk, sedang lembur, tidak punya waktu. Xia Tian putus asa, mereka sudah lama berakhir, tetapi Su Zihao percaya bahwa Xia Tian cepat atau lambat akan kembali ke sisinya. Su Zihao tidak sengaja melukai tangannya, Xia Tian membantunya membalutnya sambil mengatakan dia masih ceroboh, tidak menyebabkan konsekuensi seperti dulu. Su Zihao tiba-tiba mendekat dan menciumnya, tentu saja dia dimarahi oleh Xia Tian untuk pergi. Xia Tian berpikir, dia tidak akan pernah tahu apa itu cinta, apa itu toleransi dan pengertian seumur hidupnya. Ketika Lu 11 datang ke panti asuhan, dia melihat seorang anak buta yang kesepian. Gadis itu introvert dan tidak seaktif anak-anak lain. Lu 11 datang untuk berbicara dan menemukan ada bekas luka di dahi gadis itu. Melihat gadis itu menyedihkan, dia memohon pada Guanxin untuk membantu dan dia juga setuju. Sutradara Qian di depan Xia Tian. Xiao Song dan Dong Hao menunjukkan perhatian terhadap ibu Xia Tian. Ketiga orang itu melihatnya dan buru-buru pergi untuk memberi mereka ruang. Tetapi dengan wajah tebalnya, ibu Xia Tian jelas sangat sulit untuk menanganinya. Xiao Song ingin pergi ke pesta reuni hanya karena ingin memberi pelajaran pada Tansu. Dia tidak menyangka ketika sampai di sana, dia menemukan Tansu membawa pacarnya dan bahkan sudah berpacaran selama lebih dari setengah tahun. Xiao Song sangat ingin mengungkapkan perilaku bajingan Tansu di depan semua orang, tapi pada akhirnya dia tidak berani melakukannya. Dia seperti seorang pengecut yang buru-buru pamit dan pergi. Duduk di taksi, Xiao Song berpikir berulang kali dan merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya dia naik taksi dan pergi ke bawah gedung rumah Tansu, menggores 1 garis di mobilnya. Keesokan paginya, Xiao Song yang tidak pernah lari pagi menelepon Dong Hao untuk lari pagi. Saat ini dia menerima telepon interogasi dari Tansu. Tansu memarahinya gila. Xiao Song akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengejarnya untuk memukulinya. Hasilnya tetap Dong Hao yang membantunya membayar ganti rugi untuk bajingan itu. Setelah Xiao Song mabuk, dia menyebabkan Dong Hao disalahpahami dan ditampar beberapa kali. Setelah bersusah payah mengantar Xiao Song pulang, Xiao Song tiba-tiba menariknya ke depan dan mengatakan bahwa hari ini dia sangat tampan. Jantung Dong Hao tiba-tiba berdebar kencang. Su Zihao mencari alasan untuk membawa dokumen ke rumah Xia Tian. Beberapa hari ini Xia Tian terus menghindarinya, jadi dia hanya bisa menggunakan alasan pekerjaan untuk menemuinya. Xia Tian menyelesaikan pekerjaan tanpa banyak bicara dan menyuruh Su Zihao pulang. Dia bilang dia membuat janji dengan Guanxin malam ini. Dia ingin dia ikut. Xia Tian khawatir dan tidak mengerti mengapa dia membuat janji dengan pacarnya, jadi dia hanya bisa melihat Su Zihao pergi dengan marah. Dalam perjalanan ke tempat janji temu, Su Zihao datang ke rumah sakit Guanxin. Dia datang tepat pada waktunya dan bertemu Guanxin yang sedang bersiap untuk mengantar Lu 11 pulang. Guanxin melihat Xia Tian tidak jauh sedang berjalan
berjalan ke arah mereka, lalu dia dan Lu 11 bersembunyi di belakang mobil terdekat. Su Zhao menyaksikan semuanya dan merasa sangat menarik. Melihat Xia Tian datang, Guanxin secara naluriah menarik Lu 11 untuk bersembunyi. Su Zhao melihat itu diam-diam turun dari mobil, dan di depan Xia Tian membongkar mereka berdua. Xia Tian sangat marah, meminta Lu 11 dan Guanxin untuk memberinya penjelasan. Lu 11 justru merasa bahwa Xia Tian keterlaluan, karena Xia Tian yang selalu mencurigai mereka, orang yang datang ke kafe dan salam kuku untuk menyelidiki dan menyulitkannya adalah Xia Tian. Guanxin mendengar cerita ini dan dengan marah mempertanyakan mengapa Xia Tian melakukan itu. Dia terluka oleh nada suaranya yang kuat dan tidak bisa menahan air mata. Su Zhao tidak tahan dan membela Xia Tian. Namun, pada akhirnya, Guanxin pergi mengejar Lu 11, meninggalkan Xia Tian yang patah hati berdiri di sana. Su Zhao menghiburnya dan menemaninya makan hotpot. Tadi, Guanxin membawa Lu 11 pergi tanpa ragu sedikit pun. Su Zhao berpikir Guanxin menyukai gadis itu. Tapi Xia Tian berpikir Guanxin terlalu baik, dia pasti melakukannya karena gadis itu menghadapi masalah. Ketika Xia Tian pulang dan melihat Guanxin menunggu di depan pintu rumah, dia malah meminta Su Zhao untuk mengemudi ke sana, mengatakan ingin memberi pelajaran pada Guanxin. Dia dianggap sebagai alat untuk disuruh-suruh dan malas berbicara, tetapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan Xia Tian dan pergi menonton film. Duduk di bioskop, Su Zhao mulai terus-menerus merasa bingung. Guanxin masih menunggu di depan pintu rumah Xia Tian, melihat tidak ada berita, dia kembali. Xia Tian jarang berterima kasih kepada Su Zhao, dia berpikir bahwa dia juga memiliki kelebihan, meskipun dia tidak baik padanya tetapi dia lebih buruk pada orang lain. Setelah berbicara, Xia Tian juga masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya saat sarapan, Xiao Song ingin Dong Hao menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dengan Tan Su bersamanya. Sementara itu Xia Tian tidak bergerak dan terus menatap ponselnya, menunggu pesan dari Guanxin sehingga dia bisa menolaknya ketika dia meminta untuk berbaikan lebih dulu. Guanxin tidak menghubungi Xia Tian selama seminggu dan dia juga tidak mau mengalah lebih dulu. Su Zhao menerima telepon dari Guanxin, mengajaknya bertemu malam ini dengan sikap yang sangat tegas. Guanxin juga memperingatkan Dong Hao, dia tidak boleh memberitahu Xia Tian bahwa dia akan bertemu Su Zhao. Guanxin dan Su Zhao begitu bertemu, masing-masing langsung mengambil sebotol bir. Guanxin memicu percakapan dengan bertanya apa yang telah dia dan Xia Tian lakukan malam itu. Su Zhao tidak buru-buru menjawab, mengejek Guanxin beberapa kali lalu bertanya tentang hubungan antara dia dan Lu 11. Guanxin menyangkal memiliki hubungan terlarang dengan gadis itu. Dia berpura-pura sangat mencintai Xia Tian, bahwa tanpa dia tidak akan bisa hidup. Dia bersedia dibohongi, menderita kerugian agar Xia Tian bahagia, itulah yang dia inginkan. Xia Tian di masa lalu tidak akan pernah mempermalukan Guanxin di depan orang lain, tetapi malam itu Xia Tian melakukannya di luar dugaannya. Su Zhao sangat akrab dengan Xia Tian sehingga membuat Guanxin khawatir. Saking akrabnya, Xia Tian bisa tanpa sungkan menunjukkan emosinya di depan Su Zhao. Guanxin meminta Su Zhao untuk menjauhi Xia Tian, jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Su Zhao menunjukkan ekspresi menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Guanxin mengirim pesan kepada Xia Tian, ingin bertemu dengannya untuk berbicara. Dia datang ke depan pintu rumahnya tetapi tidak memiliki keberanian untuk masuk. Dong Hao menceritakan kepada Xia Tian tentang pertemuan Su Zhao dan Guanxin. Dia tidak langsung bertanya kepada Guanxin, tetapi menelepon Su Zhao, ingin dia datang ke studionya untuk berbicara. Su Zhao menerima telepon itu, mulutnya berkata tidak akan pergi tetapi hatinya ragu-ragu. Setelah berputar-putar beberapa kali, Su Zhao tetap datang ke pintu studio. Dia masuk untuk menemui Xia Tian, dia bahkan menertawakannya. Mereka berdua berbicara tentang hubungan mereka 5 tahun lalu ketika pikiran mereka masih kekanak-kanakan. Mereka hanya tahu bagaimana menyukai tetapi tidak tahu apa itu cinta, bagaimana mempertahankan dan menjaga hubungan itu, makanya mereka putus. Su Zhao menyalahkan Xia Tian karena muncul saat dia tidak mengerti apa-apa. Seandainya sekarang mereka bisa bersama, Su Zhao pasti akan mengangkatnya dalam pelukannya, mencintainya, menghargainya, dan tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Su Zhao tahu dia memanggilnya untuk menanyakan tentang Guanxin tetapi dia tidak bisa menjawab. Alasan dia datang hanyalah ingin melihat Xia Tian. Su Zhao datang ke sini hanya karena ingin melihat Xia Tian sebentar. Akhirnya mengejek dirinya sendiri dan pergi. Xiao Song dibujuk oleh Dong Hao, menganggap tindakan Xia Tian sedikit tidak pantas. Mereka berharap Xia Tian berpikir matang-matang apakah akan melanjutkan seperti itu atau tidak. Apakah ingin berdamai dengan Guanxin atau tidak. Xia Tian duduk di kamar berpikir ingin menelepon Guanxin tetapi memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya.
dia telah mengecewakannya. Dia tidak menyangka dia adalah wanita yang diam-diam menyelidiki informasi orang lain. Akhirnya dia tetap tidak menelepon untuk berdamai lebih dulu. Awalnya dia sangat yakin mereka akan menikah. Tetapi dari saat itu dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak terlalu pasti. Dulu dia berpikir cintanya adalah satu-satunya. Ternyata setelah dibandingkan dengan orang lain tidak ada bedanya dan dia tidak menyukai perasaan ini. Guanxin masih menunggu Xia Tian datang. Dia pulang dengan kecewa karena tidak melihat pacarnya muncul. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Guanxin keluar untuk membuka pintu. Orang yang selalu dia tunggu telah datang, dan keduanya dengan cepat berdamai. Setelah pulang kerja, Lu 11 sendirian pergi ke pantai untuk mengumpulkan suara ombak. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ada beberapa orang yang kehadirannya dalam hidup sudah menjadi hadiah. Selain itu, apalagi yang bisa diharapkan? Meskipun terjadi kesalahpahaman terakhir kali, Lu 11 tetap berusaha menyembuhkan luka Lily sehingga dia mengirim pesan ke Guanxin. Xia Tian berencana pergi bermain dengan Guanxin besok untuk memperbaiki hubungan, tetapi menerima pesan dari Su Tahao dan Lu 11. Satu orang harus pergi ke pabrik kayu dan satu lagi harus pergi ke panti asuhan bersama Lu 11. Tetapi Guanxin menyembunyikan hal ini dari Xia Tian. Pukul 12 siang keesokan harinya, Guanxin dan Lu 11, Su Tahao dan Xia Tian masing-masing berangkat, kebetulan memutuskan untuk mencari pusat perbelanjaan untuk makan. Guanxin membeli banyak pakaian untuk anak-anak. Su Tahao melihat dia dan Lu 11 bersama segera menarik Xia Tian yang belum sempat melihatnya dan berbalik pergi. Saat makan, Su Tahao kembali menyebutkan tentang saat mereka masih berpacaran, tetapi dalam ingatan Xia Tian sedikit berbeda. Dia mengira tas yang masih dipakai Xia Tian dibeli untuknya dengan gaji pertamanya, tetapi kenyataannya adalah setelah dia meninggalkannya 3 kali, dia membeli tas itu untuk meminta maaf padanya. Setelah makan, keduanya pergi menunggu lift. Xia Tian dan Su Tahao bertemu Lu 11. Suasana di antara mereka sangat tidak baik. Tahao segera membawa Xia Tian pergi, tetapi Xia Tian menemukan dia memegang 2 gelas teh susu di tangannya. Xia Tian pergi ke toilet untuk menelepon Dong Hao, mengetahui bahwa Guanxin tidak menghadiri seminar hari ini. Dia ragu apakah harus menelepon Guanxin. Akhirnya Xia Tian meyakinkan diri untuk tidak terlalu banyak berpikir dan melanjutkan pergi ke pabrik kayu bersama Tahao. Di mobil, Lu 11 bertanya kepada Guanxin siapa orang yang berdiri di depan rumah sakit bersama Xia Tian terakhir kali. Dia juga menjawab bahwa itu adalah rekan kerja pacarnya. Di panti asuhan, Guanxin memiliki perasaan memiliki yang sulit didapat. Dia sudah 17 tahun tidak kembali. Guanxin dengan cepat memecah pertahanan Lily. Lu 11 melihatnya mendekati anak itu. Matanya dipenuhi dengan cinta. Xiao Song memanggil Direktur Fu untuk membantu. Setelah selesai bekerja, Direktur Fu mengundangnya untuk pergi ke akuarium. Xiao Song segera setuju dan naik ke atas untuk berganti pakaian. Karena tidak bisa menarik resleting, dia mencari bantuan Dong Hao. Dong Hao perlahan menarik resleting, jantungnya berdetak semakin cepat. Mengetahui Xiao Song berdandan secantik itu karena akan pergi ke akuarium bersama Direktur Fu, dia juga ingin pergi. Dia harus merengek agar bisa pergi ke akuarium bersama kedua orang itu. Dong Hao mencoba segala cara untuk memisahkan Fu Hui yang ingin mendekati Xiao Song, bahkan foto bersama pun hanya mereka berdua. Fu Hui dan Dong Hao ingin menarik perhatian di depan Xiao Song. Bisa dibilang mereka menggunakan semua jurus. Su Tahao dalam perjalanan ke pabrik kayu, dia berhenti menelepon Fu Hui untuk menunda pertemuan dengan pabrik kayu, membawa Xia Tian ke tempat sebelumnya untuk menghirup udara segar. Xia Tian bertanya kepadanya apakah dia melihat Guanxin di pusat perbelanjaan tadi. Su Tahao menyangkal karena dia sudah berjanji dengan Guanxin. Dalam hati Xia Tian sangat tidak tenang. Su Tahao mengingatkannya bahwa di mata Lu 11, mereka berdua pasti juga sangat aneh. Tahao akhirnya mengucapkan kata-kata yang diucapkan Guanxin kepadanya saat mereka bertemu. Setelah selesai, keduanya melanjutkan perjalanan ke pabrik kayu. Xia Tian dengan cepat memilih kayu favoritnya. Su Tahao melihat dia dengan senang hati mengambil foto dan tersenyum. Ketika saatnya pulang, Xia Tian masih belum menerima panggilan dari Guanxin. Su Tahao mulai menyarankan Xia Tian untuk mencoba putus. Dia melihatnya dengan tatapan tajam yang membuatnya takut dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Setelah itu, Su Tahao kembali membawa Xia Tian ke tempat mereka pernah berkemah dengan ayah Xia Tian. Su Tahao terlihat bersemangat, tetapi ekspresi Xia Tian tidak terlalu alami. Dia tidak mau keluar dari mobil bagaimanapun juga. Pemandangan kecelakaan lalu lintas ayah Xia Tian kembali muncul di depan matanya. Xia Tian yang terkejut bibirnya memutih dan hampir pingsan. Su Tahao dengan cemas membawanya ke rumah sakit, hampir menabrak mobil di depan. Xia Tian saat ini bibirnya memutih, langsung pingsan di kursi penumpang. Su Tahao buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan Xia Tian mungkin pingsan karena ketegangan mental dan tekanan ekstrim. Hal ini membuat Su Tahao mulai berpikir ulang. Mungkinkah karena masalah ayahnya? Saat Xia Tian meneleponnya, mungkin itu adalah terakhir kalinya dia membutuhkannya. Saat masih mencintai mengucapkan ribuan kali kata aku mencintaimu.
Hingga sekarang Su Tahao baru menyadari, sepertinya dia tidak tahu apa itu cinta. Lu 11 memperdengarkan suara di panti asuhan kepada Guanxin, dia merasa sangat nyaman. Lu 11 dengan gembira mengatakan bisa merekamnya untuk jam alarmnya. Guanxin bertanya dengan cemas tentang dia bertanya kepada Lu 11 sampai kapan dia akan berada di sini. Lu 11 menjawab dia di sini sampai lulus SMA. Setelah itu dia keluar untuk bekerja. Guanxin semakin merasa bersalah, bertanya apakah Lu 11 membenci kakak laki-lakinya yang dulu. Berbicara tentang kakak laki-lakinya, Lu 11 sedikit emosional. Bukan tidak benci, hanya saja setelah dewasa perlahan-lahan dia mengerti, jadi dia juga tidak menyalahkannya. Jika saat itu dia adalah dia juga ingin diadopsi. Guanxin dan Lu 11 menginap di panti asuhan semalam. Di tempat ini Guanxin mengingat banyak hal saat dia dan Lu 11 masih kecil. Bekas luka di tangannya adalah karena dia, jadi Guanxin bertekad untuk menjadi dokter setelah besar nanti untuk membantunya menyembuhkan bekas luka itu. Oleh karena itu, Guanxin mengambil risiko untuk diadopsi menjadi Guanxin yang sekarang. Xia Tian sadar di rumah sakit, Su Tahao sudah tertidur di sampingnya. Melihatnya sadar, dia bertanya dengan wajah cemas tentang kondisinya saat ini, tetapi dia hanya ingin pulang. Setelah Guanxin mengantar Lu 11 dan Lily pulang, dia masih tidak bisa menghubungi Xia Tian. Karena khawatir, dia mengemudi ke rumahnya dan melihat Su Tahao menopang Xia Tian kembali ke rumah. Xia Tian masih sangat lemah, Guanxin buru-buru maju mendorong Tahao agar dia bersandar di dadanya lalu membawanya masuk ke rumah. Xiao Song memperingatkan Su Tahao dan Xia Tian seharusnya tidak bertemu lagi di masa depan. Bagaimanapun, Xia Tian setiap hari menanggung tekanan mental yang sangat besar, dia benar-benar menyesal telah menerima proyek ini. Guanxin dengan sabar merawat Xia Tian, dia juga mengirim pesan berterima kasih kepada Su Tahao karena telah membantunya. Su Tahao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Su Tahao menganggap dirinya bajingan yang egois, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Kemarin dia melihat Xia Tian pingsan, dia benar-benar sangat menyesal. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Guanxin memang jauh lebih baik darinya. Jika sudah begitu dia harus menahan perasaannya, menjauh dari Xia Tian. Bagaimanapun, sepertinya setiap kali dia mendekati Xia Tian selalu membawa banyak masalah untuknya. Saat ini Direktur An menelepon mengatakan akan segera kembali ke negara, Su Tahao juga tidak punya niat untuk menyambutnya. Dia berpikir hubungan Xia Tian dan Guanxin sudah lebih baik, tetapi Xia Tian dalam hatinya masih curiga. Oleh karena itu, saat Guanxin sedang sibuk, dia diam-diam masuk ke mobilnya, menemukan Guanxin pergi ke panti asuhan, dan juga pergi bersama Lu 11. Dong Hao dan Xiao Song tepat pada waktunya melihat pemandangan ini dan juga masuk ke mobil untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xia Tian. Xia Tian sangat kesal karena Guanxin lagi-lagi membohonginya. Xia Tian bertengkar lagi dengan Guanxin, Dong Hao dan Xiao Song yang berada di samping juga khawatir. Setelah itu Guanxin menjelaskan kepada Xia Tian karena dia memikirkan kata-kata ibu angkatnya. Beberapa hal tidak bisa dia ceritakan kepada Xia Tian, tapi dia berharap dia bisa mempercayainya. Setelah dia berunding dengan ibunya, dia pasti akan menceritakan semuanya kepadanya. Sangat cepat keduanya berdamai, Xia Tian tidak sengaja menumpahkan makanan di tempat tidur, keduanya dengan gembira pergi mencuci. Menjemur spray di bawah sinar matahari, Dong Hao dan Xiao Song sangat terkejut, lagi pula mereka bertengkar belum sampai 2 jam. Saat ini di samping Lu 11, Lily sangat ingin bertemu Guanxin. Dia menjelaskan bahwa jika dia tidak berinisiatif menghubungi mereka berarti dia sedang sibuk. Tapi Lily tetap ingin dia menelepon, jadi dia meneleponnya. Guanxin melihat nama penelepon adalah Lu 11 sehingga dia memberikan ponselnya kepada Xia Tian. Dia menerima ponsel Guanxin, dengan tegas menjawab orang di seberang sana untuk mengurus makan siangnya sendiri. Setelah Direktur An kembali ke negaranya, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi menemui Xia Tian, keduanya juga kenalan lama. Proyek homestay harus dikerjakan berulang kali karena Su Tahao ingin mengutamakan desain pribadi Xia Tian. Proyek tersebut melebihi anggaran, yang menyebabkan kerugian, itu adalah Su Tahao yang membiarkan Xia Tian. Jadi Direktur An langsung meminta untuk membatalkan kontrak jika tidak Su Tahao bisa terus bekerja berdasarkan perasaannya. Dia telah mengajukan syarat perjanjian yang sangat baik untuk mengakhiri masalah ini dengan cepat. Tetapi Xia Tian menyatakan kerja sama kali ini adalah Su Tahao yang proaktif mencarinya, dan dia juga bukan tidak punya kemampuan. Su Tahao tidak lagi pergi melihat kayu dengan Xia Tian, tetapi membiarkan Xiao Song yang pergi. Xia Tian sangat kesal setelah menerima pemberitahuan telepon. Direktur An mengejek Xia Tian apakah saat menerima proyek ini benar-benar karena kemampuannya atau alasan lain. Xia Tian dan Xiao Song berlari untuk mempertanyakan Su Tahao, dia dengan ekspresi dingin.
mengakui bahwa dia tidak serius sebelumnya dan meminta maaf kepada mereka berdua. Xia Tian berbalik dengan marah. Guanxin ini menceritakan tentang Lu 11 kepada Xia Tian, tetapi ibunya tidak ingin orang lain tahu identitas Guanxin dan dia juga tidak ingin pergi menemui Lu 11. Mengenai apakah harus memberitahu Xia Tian atau tidak, itu tergantung pada apakah mereka benar-benar ingin menikah atau tidak. Xia Tian yang sedang dalam suasana hati buruk datang ke rumah ibunya. Tepat pada saat ibunya sedang makan siang, sup ikan yang dibeli ibu Xia Tian adalah dari restoran yang sering dikunjungi ayahnya. Suasana hati Xia Tian menjadi lebih buruk. Direktur An memberitahu Su Tahao bahwa dia diam-diam pergi menemui Xia Tian, semuanya demi kepentingan perusahaan. Su Tahao sangat marah, merasa dia seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Dari mulut Direktur An, Su Tahao mengetahui sebelumnya Xia Tian pernah lolos ke daftar kompetisi ADA, tetapi dia mengundurkan diri. Su Tahao tidak bisa menghubungi Xia Tian, jadi dia harus menelepon Xiao Song untuk menjelaskan masalah ini. Dia juga mengerti alasan Xia Tian mengundurkan diri dari kompetisi ADA. Ayahnya meninggal, pacarnya putus, mana mungkin Xia Tian punya waktu untuk berkompetisi. Ponsel Xia Tian mati, Guanxin harus pergi bertanya kepada Xiao Song. Xiao Song mengatakan dia pergi ke rumah ibunya untuk beristirahat. Ini adalah saat Xia Tian paling membutuhkan Guanxin. Setelah mendengar itu, dia segera berlari ke sisinya. Xia Tian curhat kepada Guanxin, dia menghiburnya, menyemangatinya yang membuatnya merasa jauh lebih tenang. Keesokan paginya, Xia Tian kembali dengan penuh semangat. Ibu Xia Tian yang melihatnya juga merasa lega. Su Tahao menyelidiki desain-desain Xia Tian sebelumnya, kemudian bersama Direktur Fu datang ke rumah mencari Xia Tian, tetapi Xia Tian belum kembali. Su Tahao lalu membawa Dong Hao pergi untuk menanyakan sesuatu. Su Tahao bertanya kepadanya di mana makam ayah Xia Tian. Dong Hao juga masih tidak tahu karena Xia Tian belum pernah ke sana. Setiap tahun saat peringatan kematian juga hanya ibunya yang pergi sendirian. Saat mendekati hari peringatan kematian ayahnya, Xia Tian seperti menjadi sangat sensitif. Dia tidak mempedulikan siapapun, kondisinya sangat tidak baik. Xia Tian pergi ke pantai untuk menenangkan pikirannya. Guanxin hari ini harus mengoperasi Lily. Dia juga memberitahu hal ini kepada Xia Tian. Su Tahao datang ke rumah ibu Xia Tian. Ini adalah tempat tinggal Xia Tian sebelumnya. Dia juga sudah lama tidak datang. Su Tahao bertemu ibu Xia Tian dan mengatakan ingin menebus kesalahan pada Xia Tian. Bagaimanapun juga masalah dia belum bisa mengatasi kematian ayahnya juga ada alasannya. Ibu Xia Tian malah mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dan alasan sebenarnya ayah Xia Tian meninggal adalah karena kecelakaan mobil. Pada hari raya pertengahan musim gugur tahun itu, dia mengendarai mobil bersama orang yang dicintainya meninggalkan kota, meninggalkan dia dan Xia Tian. Su Tahao dalam suasana hati yang rumit teringat kata-kata yang diucapkan ayah Xia Tian kepadanya sebelumnya. Saat itu dia tidak mengerti, baru sekarang dia mengerti, ternyata percakapan itu adalah pesan terakhirnya. Setelah berbicara dengan ibu Xia Tian, Su Tahao membawa bunga untuk mengunjungi suaminya. 5 tahun yang lalu, Su Tahao memilih untuk mendengarkan nasihat rekannya. Pada saat Xia Tian paling membutuhkannya, dia malah menggunakan akal sehat untuk menyelesaikan masalah. Menimbang untung rugi, memilih harga diri dan kehormatan, tanpa disangka malah membuat Xia Tian harus menanggung banyak hal seperti itu. Saat ini, Su Tahao tidak ingin menyakiti Xia Tian karena kembalinya Direktur An. Kali ini dia memilih untuk menggunakan hati untuk menyelesaikan masalah, sama sekali tidak akan berkompromi dengan Direktur An. Apa salahnya bekerja dengan emosi? Su Tahao mengirim karya Xia Tian kepada Alex. Pihak lain sangat menyukai desain Xia Tian dan berencana menunggu dia kembali ke negara untuk mengatur pertemuan mereka. Direktur An sedikit tidak puas dengan masalah ini. Bagaimanapun juga dia berharap Su Tahao menggunakan akal sehat untuk menangani masalah ini. Dia mendirikan perusahaan bukan untuk amal, juga tidak berharap perusahaan hancur bersama dengan perasaan yang dia inginkan tetapi tidak bisa dapatkan. Tapi Su Tahao ingin menebus kesalahan pada Xia Tian, ingin mencoba sekali. Jika dia kalah, semua kerugian proyek akan ditanggungnya. Direktur An juga akan mengambil kembali bagian di perusahaan yang menjadi miliknya. Su Tahao datang ke ruang kerja Xia Tian larut malam, menyatakan dia telah menyelesaikan masalah dengan Direktur An, berharap Xia Tian kembali untuk melanjutkan proyek. Proyek homestay sudah setengah jalan, dia juga melihat kerja keras Xia Tian, dia seharusnya tidak pergi saat ini. Su Tahao meminta maaf atas masalah dengan Direktur An, dan juga mengatakan kepada Xia Tian bahwa dia telah mengirim karyanya kepada Alex, berharap bisa menebus kesalahan yang terjadi di masa lalu. Su Tahao pergi mengunjungi ayahnya, dia tidak memenuhi janjinya kepada ayahnya. Xia Tian merasa tersentuh saat melihat foto di makam ayahnya. Dia bertanya padanya mengapa saat itu dia tidak memberitahunya tentang kematian ayahnya. Sebenarnya Xia Tian mengira mereka sudah bersama selama 5 tahun, bahkan jika dia tidak memberitahu Su Tahao dia akan menyadarinya. Merasakan, dia pikir mereka berdua sudah cukup saling memahami. Ketika dia membutuhkannya, dia akan datang kepadanya tanpa mempedulikan segalanya, tetapi Su Tahao berpikir saat itu dia hanya emosinya yang tidak stabil. Tidak benar-benar berpikir dia mengalami masalah,
Saat mengetahui masalah ini sudah 5 tahun kemudian, Su Tahao memeluk Xia Tian yang sedang menangis menghiburnya. Dulu Xia Tian selalu menghindari masalah ini, sekarang akhirnya dia bisa menghadapinya. Setelah tenang, Xia Tian berbicara tentang masalah orang tuanya. Dia awalnya mengira mereka memiliki pernikahan yang paling sempurna. Tapi setelah ayah Xia Tian mengalami kecelakaan mobil, dia baru tahu orang tuanya sudah bercerai sehari sebelumnya. Jadi Xia Tian masih tidak berani menghadapi masalah ini. Saat berkemah, ayah Xia Tian berpesan banyak kepada Su Tahao, memintanya untuk menjaga Xia Tian, menganggapnya sebagai wanita terakhir dalam hidup ini yang dia cintai, tetapi Su Tahao tidak bisa melakukannya. Su Tahao sedikit emosional, meskipun hubungan mereka ini mengalami masalah yang tidak bisa diselesaikan, tetapi kesempatan untuk bersama Xia Tian sampai akhir tetap diserahkan kepada Guanxin. Su Tahao setelah bertahun-tahun juga sudah menerima kenyataan bahwa mereka putus. Terakhir kali dia memeluk Xia Tian, mendoakan kebahagiaannya. Xia Tian diam-diam meneteskan air mata. Su Tahao setelah keluar dari pintu baru berjongkok di sudut menangis. Xia Tian baru saja akan membuka kotak itu tetapi diganggu oleh Xiao Song. Akhirnya Xia Tian tidak membuka kotak barang-barang Su Tahao tetapi menyimpannya di lemari. 5 tahun yang lalu, Su Tahao awalnya berniat melamar Xia Tian dalam perjalanan itu, tetapi tidak disangka malah putus di stasiun kereta api itu. Su Tahao melihat cincin lamaran yang disimpannya selama 5 tahun, tidak bisa melupakan hubungan itu. Xia Tian makan hotpot sambil menangis. Xiao Song dan Dong Hao terkejut, mengetahui Su Tahao memilih untuk mendoakannya juga merasa lega. Xia Tian tidak ingin menangis, hanya saja tidak bisa menahan air matanya. Keesokan paginya, Xia Tian sudah dengan gembira pergi berkencan dengan Guanxin. Xiao Song dan Dong Hao sekali lagi mengagumi perubahan cepat orang yang sedang jatuh cinta. Xia Tian dan Guanxin memasak makan siang bersama. Keduanya semakin memahami satu sama lain. Xia Tian lagi-lagi khawatir seiring waktu keduanya akan mengungkapkan masalah pribadi yang akan menimbulkan rasa jemu. Guanxin menyadari Xia Tian telah terluka dalam hubungan sebelumnya, tetapi dia tidak akan berubah, dia akan selalu mencintai Xia Tian. Operasi Lily sangat sukses. Setelah sadar dari bius, hal pertama yang dia ingat adalah ibunya. Lu 11 buru-buru menghiburnya. Lu 11 ingin kembali untuk mengambil beberapa barang. Guanxin berinisiatif mengantarnya pulang, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke kamar kecil sederhana Lu 11. Guanxin berencana mencarikan Lu 11 hotel di dekat rumah sakit agar mudah merawat Lily. Jadi dia berjanji akan bertemu Xia Tian lain kali. Saat hotel memesan kamar, Xia Tian kebetulan menelepon. Pertanyaan resepsionis membuat Guanxin sangat malu, buru-buru pergi ke samping untuk menjelaskan kepada Xia Tian. Meskipun tidak menyebut Lu 11, hanya mengatakan 70% kebenaran, Su Tahao kali ini benar-benar melepaskan keinginan untuk memiliki dan ketidakrelaan dirinya. Dia benar-benar berharap Xia Tian hidup dengan baik, seolah-olah baru sekarang dia tahu bagaimana seharusnya mencintai seseorang. Tetapi beberapa hari berikutnya, Su Tahao di perusahaan malah menjadi bos yang membuat orang tidak bisa bernapas. Pemarah seperti petir. Sampai dia harus menghadapi pekerjaan yang perlu dikonfirmasi dengan Xia Tian, Direktur Fu dan Xiao Song terpaksa berperan sebagai mikrofon untuk menyampaikan pesan antara Xia Tian dan Su Tahao. Pagi-pagi, Xia Tian sendirian di balkon, Xiao Song keluar menggodanya yang sedang menunggu Guanxin. Xia Tian mengirim pesan kepada Guanxin, dia sedang bersama Lu 11 jadi dia membalas pesan seadanya bahwa dia juga merindukannya. Dia sedang membantu Lu 11 memilih kasur, dikira oleh karyawan toko sebagai pasangan. Lu 11 merasa kasur yang dipilih Guanxin sangat nyaman. Dia tanpa banyak bicara langsung membelinya. Dia juga membantu Lu 11 menata kamar kecil sederhana bersama-sama. Lu 11 melihat penampilannya yang sibuk hatinya menjadi semakin rumit. Lu 11 merasa Guanxin sangat familiar, dia dan kakak laki-lakinya yang dulu benar-benar terlalu mirip. Guanxin sedikit terkejut mendengarnya. Saat ini Dong Hao menelepon Guanxin untuk kembali ke rumah sakit karena ada beberapa kasus gawat darurat. Dia khawatir dia berada bersama Lu 11 lagi. Guanxin menunjukkan bahwa dia tahu batasannya sendiri. Xiao Song pergi ke perusahaan Tahao untuk membahas detail rencana dengan semua orang. Secara tidak sengaja mendengar teriakan marah Su Tahao, dia memandang semua orang dengan mata penuh simpati. Setelah selesai bekerja, Xiao Song bersama Direktur Fu dan beberapa rekan kerja pergi minum-minum bersama dan bertemu dengan Tan Su dan pacarnya di pub. Pacar Tan Su sedang berteriak padanya karena dia telah membuatnya kehilangan muka di depan teman-temannya. Xiao Song melihat itu tidak bisa menahan diri dan berlari ke depan mereka. Dia tidak adil untuk Tan Su, mengatakan Tan Su sudah lama menabung untuk membantu anak-anak di daerah pegunungan miskin. Jadi jika pacar Tan Su merasa malu menggunakan kupon diskon, maka dia tidak pantas untuk Tan Su. Setelah mendengar itu dia pergi dengan marah. Tan Su meminta maaf kepada Xiao Song lalu berterima kasih padanya, tetapi Xiao Song hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Xia Tian menerima telepon dari Xiao Song mengatakan dia sudah mabuk, jadi dia buru-buru menelepon Dong Hao. Dong Hao mengira dia dan Xia Tian sama-sama mabuk, dia memanggil Guanxin untuk ikut. Xia Tian menjemput Xiao Song yang mabuk pulang, dia sangat senang
senang melihat Guanxin datang, Su Tahao sekali lagi datang ke lantai bawah rumah Xia Tian. Larut malam, Guanxin melihat pesan yang dikirim Su Tahao ke ponsel Xia Tian dan merenung. Keesokan harinya, Su Tahao sadar dari mabuk melihat botol anggur di lantai seperti teringat sesuatu dan buru-buru mencari ponsel untuk membuka riwayat pesan. Melihat pesan yang dia kirim ke Xia Tian, dia merasa malu dan berguling-guling di lantai. Guanxin juga marah karena pesan ini. Di pagi hari dia sangat ingin menanyai Su Tahao di tempat. Su Tahao gelisah tidak bisa duduk diam, tidak menyangka Guanxin menelepon. Su Tahao tidak berani mengangkat telepon. Direktur Fu lalu membantunya mengirim pesan bahwa dia sedang rapat. Guanxin langsung ke intinya, ingin dia menjelaskan pesan yang dia kirim tadi malam. Su Tahao mengarang kebohongan yang bahkan setan pun tidak akan percaya bahwa dia salah kirim saat mabuk. Xia Tian dari awal sampai akhir sangat tenang karena pesan ini dari sekali lihat sudah tahu Su Tahao yang mabuk yang mengirimnya. Xia Tian mengalihkan topik mengajak Guanxin keluar untuk bersenang-senang, tetapi tidak peduli seberapa intimnya, mereka tidak lagi memiliki perasaan seperti dulu. Su Tahao saat ini sudah tidak bisa lagi menyesali. Direktur Fu buru-buru menghiburnya dan juga bersiap untuk mengadakan team building di akhir pekan agar Su Tahao dan semua orang di perusahaan bisa menghilangkan stres. Akhir pekan, saat team building, Su Tahao berada di satu sisi minum-minum. Xiao Song memberitahunya bahwa Xia Tian sudah pergi berkencan dengan Guanxin, menyuruhnya untuk segera bersemangat, jangan mabuk sepanjang hari. Tetapi tidak disangka, ternyata Guanxin dan Xia Tian datang ke tempat team building perusahaan Su Tahao untuk bermain. Bahkan tempat tinggalnya bersebelahan dengan Su Tahao. Saat sedang duduk bersebelahan, Guanxin bertanya kepada Xia Tian mengapa dia mencintainya. Xia Tian mengatakan karena dia sopan, hangat, dan baik hati. Xiao Song di toilet setelah selesai buang air menemukan tidak ada tisu toilet. Dia memanggil ke samping untuk meminjam tisu baru, menyadari ternyata orang di sebelahnya adalah Xia Tian. Guanxin juga bertemu dengan karyawan perusahaan Su Tahao. Mereka dengan antusias mengundang Xia Tian dan Guanxin untuk bergabung dalam kegiatan team building mereka. Keduanya tidak enak untuk menolak. Su Tahao melihat Xia Tian dan Guanxin berpegangan tangan, matanya langsung berbinar lalu menjadi gelap lagi. Direktur Fu memulai permainan untuk menghidupkan suasana. Dia menanyakan arti pohon ceri. Xia Tian dan Tahao tanpa sadar mencari di ingatan mereka. Dulu Xia Tian pernah memberikan Tahao sebuah cincin dari kayu pohon ceri dan dia memberitahunya arti kayu pohon ceri. Artinya adalah cinta satu-satunya. Xia Tian mengangkat tangan untuk menjawab dan menerima hadiah. Pertanyaan kedua juga menyebutkan film yang pernah mereka tonton bersama. Su Tahao tidak bergerak melihat Xia Tian. Teringat tahun itu untuk merayakan ulang tahunnya dia kembali dari tempat lain dan menonton A Chinese Odyssey bersamanya. Mereka pernah saling mencintai begitu dalam, tetapi entah sejak kapan hubungan itu berubah. Xia Tian sekali lagi menjawab dengan benar. Waktu perilisan film, Guanxin di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Untuk bisa mengingat waktu dengan jelas, seberapa dalam kenangan itu terukir di hatinya. Dan tempat team building itu dipilih sendiri oleh Su Tahao. Karena di tempat ini ada pohon bercabang yang dulu Xia Tian cari. Sebelum pertanyaan Direktur Fu, di sekitar tempat mereka duduk ada sejenis pohon yang sangat istimewa, itu melambangkan cinta dan kerinduan. Xia Tian melanjutkan menjawab itu adalah pohon bercabang. Air mata di mata Su Tahao hampir tumpah. Di sekitarnya ramai dan berisik, tetapi di mata Su Tahao itu semua berlebihan. Xia Tian menahan air matanya, buru-buru menarik Guanxin pergi. Jika tidak ada pengingat hari ini, Xia Tian juga tidak akan mengingatnya dengan jelas. Ternyata dalam hubungan itu dia tidak hanya mengingat penderitaan tetapi juga banyak kenangan indah dan sangat berharga baginya. Su Tahao tidak bisa tidak mengakui orang yang saat itu lebih proaktif, lebih banyak berkorban. Saat putus tidak ada sedikit pun penyesalan. Sementara orang yang dicintai hanya menyimpan penyesalan dan penyesalan. Dalam hubungannya dengan Xia Tian, dia adalah orang yang mengambil inisiatif. Itulah sebabnya dia adalah orang yang kuat. Di tengah malam, Guanxin sudah tertidur pulas, tetapi Xia Tian tidak bisa tidur. Dia pergi keluar untuk berjalan-jalan dan kebetulan bertemu dengan Su Zhao. Guanxin menemukan bahwa Xia Tian tidak ada di sisinya dan segera menelepon, tetapi Xia Tian bahkan lupa membawa ponselnya saat dia pergi. Xia Tian menelepon Su Zhao, dia juga berharap Su Zhao bisa hidup sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa dia mencoba menembus ruang dan waktu untuk menemukannya. Ini membuatnya menjadi sedikit berharap, dan bahkan suatu hari dia melihat keluar jendela berkali-kali, berharap Su Zhao akan muncul. Hanya saja setiap kali seperti ini, Su Zhao tidak akan membiarkan Xia Tian menemukannya. Diam-diam menemaninya siang dan malam. Pada saat ini, suasana hati Xia Tian sedikit runtuh, dan dia menangis. Su Zhao dengan hati-hati mendekat untuk menghiburnya, tetapi diinterupsi oleh Guanxin. Tepat ketika Guanxin hendak berbicara, Su Zhao memarahi Xia Tian, membuatnya berpikir bahwa Xia Tian menangis karena tekanan pekerjaan. Guanxin buru-buru membawa Xia Tian kembali, takut dia akan terus menderita. Su Zhao tidak mengerti apa maksud dari kata-kata Xia Tian barusan.
dia tidak bisa memahaminya. Perjalanan Guanxin dan Xia Tian berakhir lebih awal, dan mereka bersiap untuk pergi. Xiao Song mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi untuk sarapan. Xiao Song melihat bahwa Guanxin meneleponnya tadi malam. Dia mengerti bahwa tadi malam dia pasti tidak melihat Xia Tian dimanapun. Dia berlari ke tempat Su Zihao untuk menanyakan tentang hal itu. Setelah Su Zihao menceritakan semuanya, Xiao Song sangat cemas. Dia menyuruh Su Zihao untuk tidak ikut campur dalam urusan Guanxin dan Xia Tian. Bukankah lebih baik jika membuat segalanya menjadi sedikit lebih sederhana? Dalam perjalanan kembali, Guanxin berharap Xia Tian melupakan apa yang terjadi kemarin. Dia ingin bersenang-senang bersamanya. Guanxin memutuskan untuk pergi bekerja dengan Xia Tian selama sehari untuk belajar tentang pekerjaan dan hidupnya. Xiao Song yang dalam pekerjaannya sudah cukup tertekan oleh Su Zihao, memutuskan untuk berbicara baik-baik dengannya. Xiao Song terjebak di antara Xia Tian dan Su Zihao, dan kondisi terakhirnya menjadi semakin tidak normal. Xiao Song tidak bisa menahannya lagi. Dulu mereka juga teman. Saat itu Xiao Song sangat mengagumi cinta Xia Tian dan Su Zihao. Mereka seperti pahlawan dan pahlawan wanita dalam dongeng, membuatnya percaya bahwa ada cinta yang kuat di dunia ini. Tapi hasil akhirnya dihancurkan oleh Su Zihao. Xiao Song pun mabuk. Su Zihao hanya bisa seperti 5 tahun yang lalu menggendong Xiao Song untuk membawanya pulang. Su Zihao tidak bisa tidak meragukan kehidupan. Dia dan Xia Tian tidak jatuh cinta dengan Xiao Song. Mengapa setiap kali dia yang memarahinya paling buruk? Su Zihao sangat kesulitan membawa Xiao Song pulang. Dia malah dimarahi oleh Xiao Song. Saat pergi, Xia Tian menawarkan untuk mengantarnya pulang. Sepanjang jalan, Xia Tian mulai berbohong, tidak tahu apakah dia harus menjelaskan kata-kata tadi malam. Hati Su Zihao juga sangat kacau. Xia Tian yang pertama berbicara. Dia berharap mereka murni menjadi mitra satu sama lain, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lancar. Direktur Yu pagi-pagi pergi mengantar sarapan untuk Su Zihao. Dia masih belum keluar dari keadaan patah hati, bahkan semakin berbohong. Ibu Xia Tian dan sutradara Jian pergi berjalan-jalan bersama. Cuacanya sangat bagus, tetapi suasana hati sang ibu tidak terlalu baik. Damsu pagi-pagi sudah datang ke rumah Xiao Song. Di tangannya juga ada karangan bunga segar. Kewaspadaan Dong Hao langsung meluap. Xiao Song dengan wajah malu menyuruh Dong Hao masuk rumah terlebih dahulu. Dong Hao malah berkacak pinggang berdiri di sana mengambil identitas sebagai kakak laki-laki. Xiao Song memarahi Damsu tidak pantas. Xiao Song memarahi Dong Hao untuk masuk rumah, kembali bertanya pada Damsu apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Damsu datang untuk meminta maaf atas masalah sebelumnya. Xiao Song juga dengan senang hati menerima karangan bunga yang dia bawa. Dong Hao sangat khawatir Xiao Song akan bersama Damsu atau Direktur Yu. Dia selalu mencegahnya untuk berhubungan dengan kedua orang itu. Kehidupan pribadi Xiao Song baru-baru ini sangat rumit. Ada 2 pria yang selalu mengiriminya pesan genit. Direktur Yu adalah orang yang sangat teliti dan hati-hati, tetapi dia masih tidak memiliki perasaan apapun padanya. Adapun Damsu, Xiao Song tidak menyukainya sebanyak sebelumnya, tetapi Damsu mulai menyukainya. Namun, bagi Xiao Song, orang yang paling dia ragukan bukan mereka berdua, melainkan Dong Hao. Mendengar itu, Xia Tian memelalakan matanya. Baru-baru ini reaksi Dong Hao juga sangat tidak normal, sering melakukan banyak hal aneh pada Xiao Song. Xiao Song terus mengeluh kepada Xia Tian. Sebenarnya dia sendiri juga tidak jelas tentang perasaannya dengan Dong Hao. Xia Tian dengan gaya seperti ahli asmara memberitahu Xiao Song, hati bereaksi sedikit lebih cepat dari otak. Semuanya adalah mengikuti alam, secara alami menyukai orang itu tanpa alasan. Dari kata-kata Xia Tian ini, Xiao Song menemukan bahwa orang yang dibicarakan Xia Tian dengan jelas adalah Su Zihao. Xiao Song benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan Xia Tian dan Su Zihao. Jelas sudah putus, setelah 5 tahun masih ingin putus sekali lagi. Xia Tian setelah mendengar kata-kata yang tidak bisa dijelaskan itu, kata-kata penyesalan Su Zihao atas hubungan itu, dia masih akan sedih dan menangis. Apakah Xia Tian kembali jatuh hati pada Su Zihao? Xia Tian mengakui, dia sekali lagi jatuh hati pada Su Zihao, karena mereka bersama selama 5 tahun. Sampai sekarang Su Zihao masih orang yang paling mengerti dia. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan selain itu? Tidak peduli apapun, Xia Tian sangat jelas di mana posisinya, dan juga berusaha keras untuk melindungi posisinya dengan baik. Dia hanya jatuh hati. Xiao Song buru-buru memeluk Xia Tian meminta maaf. Apapun yang terjadi, Xiao Song akan selalu berada di pihak Xia Tian. Tentu saja, Xia Tian juga tidak berpikir untuk putus dengan Guanxin. Su Zihao pada akhirnya tetap masa lalu. Sore harinya Xia Tian ingin datang ke perusahaan. Su Zihao berpura-pura tenang, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Proyek akan segera selesai.
selesai. Setelah konferensi selesai, Xia Tian dan Su Zhao dengan terus terang mengucapkan selamat tinggal. Berbalik dan pergi tetapi bertemu lagi di restoran yang sering mereka kunjungi, masih mempertahankan kebiasaan makan 5 tahun yang lalu. Guanxin menelepon, Su Zhao tahu maksudnya dan menghindar. Xia Tian mengangkat telepon, terus terang mengatakan dia sedang makan bersama Su Zhao. Guanxin di sisi lain sedikit terkejut, dia mengatakan bahwa malam ini dia harus lembur. Setelah menutup telepon, dia sedikit gelisah. Xia Tian dan Su Zhao mulai santai berbicara tentang hubungan mereka sebelumnya. Keduanya dulu sering bertengkar karena hal-hal kecil. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat. Keduanya memesan lebih banyak bir untuk diminum bersama. Saat masih berpacaran, keduanya saling mencari tahu hobi, mengubah kebiasaan. Setelah selesai makan, mereka berjalan-jalan bersama di tepi pantai. Dia menyebut orang tua Su Zhao. Dia mengatakan mereka sedang bepergian keliling dunia. Xia Tian sangat mengagumi orang tua Su Zhao yang saling mencintai seperti itu, dan mereka juga sangat mencintai dia. Orang selalu mengatakan sebuah kalimat, pasangan yang menyanyikan lagu Hiroshima, "Cintaku akan putus." Xia Tian sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, tetapi mereka tetap putus. Tangan mereka bergerak-gerak, Xia Tian masih tidak bisa bertindak seperti teman. Dia sangat ingin memegang tangan Su Zhao. Batin Su Zhao juga sedang berbohong. Sebenarnya dia sangat ingin berpura-pura mabuk dan memegang tangan Xia Tian, tetapi takut dia akan canggung. Tiba-tiba Xia Tian tersandung, Su Zhao dengan satu tangan menopang Xia Tian yang hampir jatuh. Keesokan paginya, Guanxin menyiapkan sarapan tetapi tidak bisa menghubungi Xia Tian. Guanxin menelepon Dong Hao tetapi diberitahu bahwa dia tidak ada di rumah. Xiao Song berpikir sejenak merasa ada yang tidak beres. Apakah Xia Tian dan Su Zhao sedang bersama? Guanxin tanpa berkata apa-apa mengemudi untuk mencari Xia Tian. Xiao Song dan Dong Hao bertengkar karena masalah Xia Tian. Telepon Xia Tian dan Su Zhao tidak dapat dihubungi. Xiao Song menelepon Direktur Yu, kebetulan dia sedang dalam perjalanan ke rumah Su Zhao. Direktur Yu membuka pintu dan diam-diam mengamati tetapi Xia Tian juga tidak ada di sini. Guanxin melalui lokasi ponsel menemukan Xia Tian, ternyata dia kembali ke rumah ibunya, tidur sampai siang. Xia Tian dan Su Zhao bukan orang seperti itu, jadi tadi malam, Su Zhao membantu Xia Tian setelah melihat kakinya terkilir dan membawanya kembali. Hanya saja air mata di mata Xia Tian masih tidak bisa ditahan dan jatuh di depan Su Zhao. Setelah itu dia ingin pulang ke rumah ibunya. Su Zhao penasaran mengapa dia ingin pergi ke sana. Dia datang untuk bertanya mengapa ibunya melahirkannya. Bagaimanapun juga hidup sudah cukup sulit, mengapa melahirkannya. Su Zhao dan Xia Tian tidak pernah melewati batas. Saat ini karena tidak dipercaya, Su Zhao sangat hancur. Setelah bangun, Xia Tian menelepon Guanxin, dia akhirnya bernapas lega. Mengetahui bahwa Xia Tian ada di rumah ibunya, Xiao Song dan Dong Hao juga melewati musibah. Toko kue akan tutup, Lu 11 awalnya berencana membuat kue untuk Guanxin. Guanxin dengan sukarela membuatnya bersamanya. Di atas kue digambar bunga matahari yang kuat seperti Lu 11. Dia tidak tahu tanggal lahirnya, dia juga tidak terlalu peduli dengan hal itu. Guanxin kemudian menjadikan kue ini sebagai kue ulang tahun Lu 11. Lu 11 membuat 3 permohonan, dia berharap dirinya memiliki lebih banyak kemampuan, bisa bertemu kembali dengan kakak laki-lakinya saat kecil dan juga berharap Guanxin lebih mencintai dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali, Guanxin terus memikirkan kata-kata Lu 11. Sejak menjadi Guanxin dia selalu ingin menyenangkan orang lain. Takut kehilangan, takut ibu kecewa, takut Xia Tian menderita. Mungkin pengorbanannya bagi orang lain benar-benar menjadi beban, tetapi Guanxin khawatir jika melepas topeng mereka tidak akan menyukai dirinya yang sebenarnya. Guanxin tenang cukup lama lalu menelepon ibunya, mengatakan besok setelah pulang kerja ingin bertemu dengannya. Keesokan harinya, ibunya datang ke rumah Guanxin, tidak sengaja melihat dia menyimpan foto bersama Lu 11 di dalam rumah. Dia tidak puas mencari Guanxin, dia tidak berharap Guanxin menyimpan foto ini, juga tidak berharap Xia Tian melihatnya. Tetapi Guanxin malah memberitahu ibunya bahwa dia ingin menceritakan hal ini kepada Xia Tian karena dia adalah orang yang dia sukai. Mendengar itu, dia juga setuju. Lu 11 saat ini datang ke rumah sakit untuk mengambil berkas. Tidak sengaja menabrak ibu Guanxin, foto itu jatuh ke tanah. Lu 11 melihat foto ini dan langsung mengenali bahwa itu adalah foto dia dan kakak laki-lakinya di sampingnya saat kecil. Setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu Guanxin, Lu 11 berdiri di sana dengan sedikit emosi. Guanxin mengajak Xia Tian bertemu di malam hari, memutuskan untuk menceritakan identitasnya kepadanya. Lu 11 menyadari identitas Guanxin, mengerti alasan Guanxin memperlakukannya dengan baik. Awalnya berpikir bahwa ketika bertemu lagi dengan kakak laki-laki di panti asuhan dia bisa mengenalinya, tidak disangka dia tidak bisa melakukannya.
Xia Tian datang ke rumah Guanxin tepat pada waktunya untuk bertemu Lu 11 yang sedang berdiri menangis di bawah apartemennya. Lu 11 mengatakan Guanxin baginya seperti keluarga. Xia Tian sangat kesal, emosi Lu 11 tiba-tiba meledak. Dia tahu Guanxin karena kasihan padanya, tetapi mengapa Xia Tian yang memberitahunya? Xia Tian marah mencari Guanxin untuk mendengarkan penjelasannya. Guanxin malah merasa dirinya memilih untuk mempercayai Xia Tian, tetapi dia tidak pernah mempercayai dirinya. Keduanya memutuskan untuk tenang sebentar, makan malam romantis yang disiapkan Guanxin dengan teliti terbuang sia-sia. Dalam hati masih sedih, begitu banyak kesempatan jelas bisa diucapkan, tetapi Guanxin masih tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Guanxin mengumpulkan semua keberaniannya untuk menceritakan semua hal yang telah dia sembunyikan selama ini kepada Xia Tian. Dia dibesarkan di panti asuhan, sejak kecil dia bersama dengan Lu 11. Saat itu ibu yang ingin mengadopsinya adalah Lu 11, tetapi saat itu Lu 11 masih kecil tidak mengerti arti dari adopsi, hanya berharap selamanya berada di sisi Guanxin. Setelah itu mereka bersepeda bersama, Lu 11 terluka dan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Lukanya meninggalkan bekas, jadi setelah itu ibunya tidak mengadopsi Lu 11 tetapi mengadopsi Guanxin. Guanxin selalu merasa dirinya menggantikan posisi Lu 11 untuk diadopsi, bahkan saat dia pergi pun dia tidak berani menyapanya. Ibunya masih tidak ingin membicarakan masa lalu, Guanxin juga menghindar. Tetapi bagi Xia Tian, Guanxin adalah orang yang dia sukai. Xia Tian menyadari dia baru saja salah paham dengan Lu 11, sedikit menyesal karena telah berbicara kasar padanya. Ketika Xia Osong dan Dong Hao berjalan-jalan bersama, mereka tidak sengaja melihat Guanxin masuk ke toko perhiasan. Xia Osong mengira Guanxin ingin melamar Xia Tian, jadi dia menceritakan hal ini kepada Xia Tian sambil bergosip. Bahkan posisi pengiring pengantin juga sudah dia pesan. Dong Hao juga mencari informasi, tanpa sengaja mengetahui Guanxin memesan tempat di restoran untuk besok malam. Su Zhao yang mendengar berita bahwa Guanxin akan melamar Xia Tian memiliki suasana hati yang sangat rumit. Sutradara Jian mengajak ibu Xia Tian pergi mendaki gunung dan dipergoki oleh Xia Tian. Xia Tian tidak pernah melihat ibunya seperti itu, jadi dia memutuskan untuk berbicara dengannya. Jika Guanxin benar-benar akan melamarnya, Xia Tian juga tidak bisa memikirkan apakah harus setuju atau tidak. Jawaban yang diberikan ibunya juga tidak pasti. Dia berharap Xia Tian ketika membuat keputusan tidak boleh memikirkan, dia juga tidak perlu memikirkan siapapun, karena Xia Tian adalah individu yang mandiri. Guanxin melihat cincin berlian di tangannya menelepon ibunya, mengatakan ada satu hal yang ingin dia beritahukan padanya. Xia Tian merias diri dengan teliti, di bawah apartemen Guanxin menunggu. Xia Tian melihat penampilan seriusnya dan sedikit khawatir. Guanxin dengan misterius membawanya ke mobil, dan juga tidak memberitahunya lokasi yang akan dituju. Sepanjang jalan, Xia Tian sudah membayangkan tak terhitung adegan Guanxin melamarnya. Tidak disangka ketika sampai di ruang makan baru tahu. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan mutiara orang tua Guanxin. Buket mawar dan tas hadiah di kursi belakang juga adalah hadiah untuk mereka berdua. Ayah dan ibu Guanxin sangat mesra, adalah pasangan teladan di mata semua orang. Suasana di ruang makan juga sangat ramai. Guanxin memegang tangan Xia Tian duduk di satu sisi. Para paman dan bibi juga mulai bertanya-tanya. Xia Tian malah sedikit tidak nyaman. Setelah pesta, Xia Tian juga bernapas lega dan mengeluh Guanxin tidak memberitahunya lebih awal. Guanxin mengatakan ingin membawa Xia Tian pergi ke dunia mereka berdua. Mereka berdua pergi ke lapangan sepak bola yang sering mereka kunjungi. Guanxin di sini mengeluarkan cincin lamaran. Mereka berdua tidak suka berlebihan, jadi memilih cara melamar yang tenang dan lembut seperti ini. Mata Xia Tian berbinar-binar dengan air mata melihat Guanxin mengenakan cincin lamaran untuknya, kemudian bahagia dalam pelukannya. Sesampainya di rumah, Xia Osong dan Dong Hao sangat bersemangat melihat cincin berlian di tangan Xia Tian. 1201 adalah ulang tahun Xia Osong. Mereka bertiga kembali merayakan ulang tahun ke-30 untuknya. Xia Osong sendiri yang menyiapkan pesta ulang tahunnya. Damsu dan Direktur Yu satu persatu muncul. Mereka semua datang untuk menghadiri ulang tahun Xia Osong. Dong Hao sedikit canggung, mengira hari ini adalah makan malam keluarga. Ternyata banyak orang luar yang datang. Xia Tian memberitahu Dong Hao untuk mengingat posisinya. Hari ini Xia Osong adalah karakter utamanya. Xia Osong mengenakan gaun putri berkilau dan muncul. 3 pria di depannya hanya bisa melongo. Ibu Guanxin datang. Xia Tian menyerahkan Xia Osong kepada 3 orang Dong Hao lalu pergi. Begitu Xia Tian pergi, Damsu dan Direktur Yu langsung berlomba-lomba bersikap ramah pada Xia Osong. Dong Hao malah menyembunyikan hadiah ulang tahunnya, berpura-pura misterius membawa Xia Osong ke kamar mandi. Hadiah ulang tahun Dong Hao adalah toilet pintar. Awalnya berpikir Xia Osong akan sangat senang, sangat bersemangat. Hasilnya dimarahi oleh Xia Osong. Dia bahkan berpikir karena dirinya salah memilih warna. Ibu Guanxin ada urusan melewati tempat dekat rumah Xia Tian, jadi dia mampir ingin bertemu dengannya.
juga membawakan beberapa hadiah untuknya. Ibu Guanxin berbicara 2-3 kalimat menanyakan kabar keluarga dan situasi keuangan Xia Tian, menunjukkan bahwa dia juga bukan orang yang sangat sulit untuk diajak bergaul. Belum sempat bereaksi dia sudah mengeluarkan 2 salinan perjanjian, 1 salinan pemeriksaan kesehatan pernikahan. 1 salinan perjanjian pranikah membutuhkan mereka untuk mencatatkan aset pranikah. Dan setelah menikah, orang tua Guanxin akan memberikan mereka seluruh uang untuk membeli rumah, juga akan menambahkan nama Xia Tian. Xia Tian ingin mengatakan pernikahan juga tidak terburu-buru seperti itu, tetapi Ibu Guanxin bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Direktur Yu dengan tulus menyatakan perasaannya kepada Xia Osong, juga menulis surat untuk Xia Osong baca. Dong Hao melihat pemandangan ini buru-buru memisahkan mereka berdua, juga tidak lupa mengejek cara Direktur Yu menyatakan cinta yang kampungan. Setelah kembali ke perusahaan, Direktur Yu memberitahukan berita lamaran Guanxin dan Xia Tian kepada Su Zhao yang membuat dia terdiam setelah mendengarnya. Tetapi hanya 5 detik kemudian, ekspresi wajahnya sangat sedih, meskipun terus mengatakan berharap Xia Tian bahagia dan gembira, perasaan sakit di hatinya tidak bisa ditahan. Sebagai seorang pria serba tahu, Dong Hao benar-benar tidak memiliki cara untuk menyatakan cinta, mengungkapkan perasaan, jadi mencari seorang penulis berharap dia membantunya menulis surat cinta. Meskipun Xia Osong dalam hatinya memiliki tak terhitung kekurangan, tetapi Dong Hao justru mencintai Xia Osong. Ibu Xia Tian memberikan anak tiri ayah Xia sepasang sepatu olahraga baru. Sutradara Jian berharap Ibu Xia memikirkan lagi tentang hubungan mereka, tetapi Ibu Xia berpikir 120 kali juga merasa tidak cocok. Lu 11 akhir-akhir ini masih tidak menghubungi Guanxin, bahkan telepon juga tidak bisa dihubungi. Guanxin khawatir jadi mencarinya ke pintu. Lu 11 melihat Guanxin sedikit terkejut, secara naluriah menghindari bantuan Guanxin, saat makan juga murung tidak bahagia. Terhadap sikap kasihan Guanxin semakin tidak puas, meskipun itu hanya perhatian saja. Lu 11 benar-benar tidak mengerti mengapa Guanxin menyadari siapa dirinya tetapi tidak memberitahunya. Sementara Guanxin juga memilih untuk memberitahunya alasannya. Dia tidak bisa menghadapi teguran dari hati nuraninya, karena dulu Guanxin meninggalkan Lu 11 di panti asuhan, dia sendiri yang pergi sendirian. Guanxin tidak bisa menghadapi tuduhan dari hati nuraninya karena dia meninggalkan Lu 11 sendirian. Lu 11 mendengar Guanxin berbicara seperti itu, langsung mengerti dia bukan lagi kakak laki-laki saat kecil yang dia kenal. Oleh karena itu, dia meminta Guanxin untuk membantunya menghilangkan bekas luka di tangannya. Dia awalnya ingin menunggu kakak laki-laki itu, tetapi tampaknya itu adalah harapan yang tipis. Jika dia mendapatkan bantuan dari dokter Guan yang membuatnya merasa lebih nyaman, Lu 11 akan memilih untuk menerima semuanya. Dong Hao sepanjang hari sibuk berlatih menyatakan cinta kepada Xia Osong, dan kali ini hadiah yang dia berikan adalah pistol pijat. Xia Osong tidak sengaja melihat draft kata-kata pernyataan cinta Dong Hao dan sedikit mengejek. Bagaimanapun, cara kampungan seperti itu sama sekali tidak mungkin berhasil. Hanya saja Xia Osong tidak tahu, orang yang Dong Hao sukai adalah dia. Xia Tian membawa kembali lembaran perjanjian yang diberikan Ibu Guanxin dengan murung. Dia selalu merasa ada yang aneh. Guanxin membantu Lu 11 melakukan operasi pengangkatan bekas luka. Hatinya kosong, operasi ini terlalu sederhana. Bekas luka di tangan begitu saja menghilang. Lu 11 yang keras kepala mempertahankan bekas luka itu selama bertahun-tahun malah merasa sedikit kehilangan. Hari barat telah selesai, Xia Tian dan Xia Osong datang untuk memeriksa. Keduanya penuh dengan rasa pencapaian. Direktur Yu mengajak Xia Osong pergi ke toilet. Setelah itu, Su Zhao datang. Dia mengucapkan selamat kepada Xia Tian karena telah memiliki karyanya sendiri. Dia dan dia berkeliling beberapa putaran. 5 tahun yang lalu semua yang terjadi adalah alami. Xia Tian percaya bahwa dia dan Su Zhao akan sampai ke pernikahan. Masuk ke rumah melihat desain kecil Su Zhao yang penuh dengan semangat, Xia Tian sangat tersentuh. Kenangan 5 tahun yang lalu sekali lagi muncul di hati. Xia Tian mengambil kamera untuk memotret pemandangan ini, mengingat dulu mereka bersama-sama menikmati masa depan, dari rumah hingga anak-anak semuanya sudah dipikirkan, sekarang mengingatnya hanya tersisa kenangan. Xia Tian melihat Su Zhao yang tidak jauh darinya menekan tombol jepret, berharap waktu selamanya berhenti pada saat ini. Su Zhao selalu merawat anak anjing yang ditemukan Xia Tian. Dia berencana untuk memeliharanya di tempat ini. Di masa depan pasti akan ada banyak pelanggan yang bermain dengannya. Xia Tian membelai bulu di tubuh anak anjing. Su Zhao melihat cincin yang mencolok di tangannya. Pemeriksaan telah selesai. Su Zhao hanya bisa mengucapkan selamat. Xia Tian dengan hati yang masa mengucapkan selamat bekerja sama. Setelah itu dia menahan air matanya dan pergi. Su Zhao tahu kali ini dia dan Xia Tian benar-benar berakhir. Dia menamai anjing kecil itu Summer. Malam hari yang menyakitkan, hanya bisa diam-diam memeluknya dalam hati. Seminggu kemudian, Guanxin membawa Xia Tian ke rumah pengantin baru mereka. Xia Tian melihat ruangan sebesar itu sangat terkejut. Guanxin
mengatakan di dalam rumah itu fasilitasnya lengkap dan ingin bersama Xia Tian melahirkan seorang anak perempuan yang cerdas seperti dirinya. Xia Tian di dalam kepalanya semua adalah ingatan yang berhubungan dengan Su Zihao, tetapi dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Proyek homestay berakhir, Guanxin menyerahkan pekerjaan desain kamar pengantin kepada Xia Tian. Dia telah menyelesaikan proyek, sekarang dia bisa berkonsentrasi berpikir dan berkreasi dengan bebas. Xia Tian tersenyum enggan, bayangan bersama Su Zihao masih terus muncul. Direktur Yu mencari Su Zihao, mengatakan Alex kembali ke negara. Su Zihao saat ini baru sadar. Saat kembali ke rumah, Dong Hao dan Xiao Song sedang makan hotpot bersama. Melihat Xia Tian kembali dari melihat rumah pengantin baru berencana untuk bertanya, tetapi Xia Tian mengabaikannya. Setelah itu dia lari untuk makan bersama mereka. Dua sahabat Xia Tian merasa dia tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan sebagai calon pengantin wanita. Xiao Song dan Dong Hao keduanya berharap Xia Tian sepenuhnya melupakan Su Zihao. Tidak peduli dalam interaksi di dunia nyata, di internet atau di hati, harus menghapus sepenuhnya semua tentang dia. Xia Tian mengangguk, Guanxin begitu sempurna, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja sampai sekarang Xia Tian masih ragu, apakah dia benar-benar ingin menikah, ingin mendekorasi rumah pengantin baru mereka. Xia Tian hanya bisa menenangkan dirinya, tidak lagi berpikir aneh-aneh. Su Zihao mencari berbagai cara untuk menghubungi Alex, berharap bisa memperkenalkan Xia Tian kepadanya. Su Zihao mencari tahu jadwal Alex lalu buru-buru datang ke ruang pameran seni, tetapi Alex sama sekali tidak punya waktu untuk bertemu. Su Zihao juga tidak menyerah, terus mengikuti Alex ke Akademi Arsitektur tempat Alex akan berpidato. Xia Tian sedang tidak dalam mood untuk mendesain, dia mengeluarkan karya desain sebelumnya, di wajahnya baru ada sedikit senyuman. Lukisan ini adalah rumah masa depan Su Zihao, memberikan inspirasi yang sangat besar untuk Xia Tian. Jadwal Alex terlalu padat, Su Zihao juga tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Xia Tian berbaring tengkurap di meja dan tertidur. Guanxin datang untuk membantunya membereskan barang-barang. Dia tidak sengaja melihat simbol Swan Summer di lukisan, melihat tanda tangan di lukisan itu. Guanxin di dalam hati sangat tidak nyaman, tetapi setelah Xia Tian bangun dia juga tidak menunjukkannya. Xia Tian secara naluriah menyembunyikan lukisan desain itu. Guanxin tiba-tiba bertanya tentang mantan pacarnya. Mereka tidak pernah membicarakan topik ini, tetapi Guanxin hanya perlu memastikan bahwa Xia Tian saat ini sedang mencintainya. Hal-hal lain dia bisa tidak peduli. Xia Tian tertegun sejenak, dia ingin menikah dengan Guanxin, tetapi di dalam hati banyak pertanyaan yang belum terjawab, ada sesuatu yang masih membuatnya gelisah. Guanxin barusan belum berani bertanya tentang nama yang paling dia curigai, mereka berdua akan menikah, dia tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Meskipun suasana hati saat ini tidak seperti yang dibayangkan, selalu merasa ada yang aneh, tetapi Guanxin berpikir, mungkin setelah menikah semuanya akan membaik. Su Zihao dengan susah payah berhasil mendapatkan waktu setengah jam untuk bertemu dengan Alex, buru-buru mengeluarkan koleksi karya Xia Tian. Dia adalah penggemar setia Alex. Su Zihao ingin merekomendasikan Xia Tian dan Alex untuk berpartisipasi dalam tender proyek kreatif pameran jalanan kuno. Alex sangat menyukai gaya desain Xia Tian, juga sangat menghargai keberanian dan ketulusan Su Zihao. Tetapi proyek ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk ukuran tim, jadi dia masih membutuhkan waktu untuk berpikir sebentar. Lu 11 mengajak Guanxin keluar untuk bertemu, mengatakan ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Kebetulan Guanxin juga ada hal yang sangat penting ingin dia sampaikan kepadanya. Tetapi Lu 11 tidak menyangka, Guanxin dengan senang hati memberitahunya bahwa dia menikah dengan Xia Tian. Lu 11 menahan rasa sakit di hatinya. Kemudian tergagap memberitahu Kuantan bahwa dia akan pindah rumah dalam 2 hari, menyembunyikan kata-kata yang ingin diucapkannya di dalam hatinya. LCHY sambil makan pedas sambil meneteskan air mata, meskipun tidak bisa berdiri di depan dan memanggilnya Tiu Hian, tampaknya itu tidak lagi penting. Nyonya Ha mendengar bahwa Hat Hien akan menikah, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk lari dan memberitahu Hat Hien, meskipun dia benar-benar menikah, jangan kehilangan dirinya sendiri, hanya perlu mengingat kata-kata ini saja. Hat Hien tiba-tiba menerima surat undangan tender dari Alex, memeluk Tiu Tung tidak bisa menahan kegembiraannya, dia begitu besar tidak pernah mendapatkan keberuntungan seperti ini. Dia ingat, Hat Hien teringat HTC Hao pernah mengatakan akan mengirim karyanya kepada Alex, dan langsung mengerti bahwa itu karena HTC Hao telah membantunya mendapatkan kesempatan ini. HTC Hao kembali mengemudi ke depan rumah Hat Hien. Dia tidak ingin mengganggu Hat Hien, tetapi proyek ini benar-benar sangat cocok untuk Hat Hien. Hat Hien dari lantai atas melihat mobil HTC Hao melalui jendela, hatinya menjadi lebih rumit, skala dan persyaratan tender sangat ketat, dan tim studio Hat Hien memiliki sedikit pengalaman. HTC Hao berencana untuk membantunya sedikit lagi. Kuantan membelikan kue kesukaannya untuk Hat Hien, mengatakan ingin pergi ke pulau untuk mengadakan pernikahan, rencana pernikahan dan gaun pengantin sudah siap. Hat Hien masih merasa aneh seperti sebelumnya, dia tidak bisa tidak mengusulkan untuk menunda pernikahan, bagaimanapun juga,
bekerja sama dengan Alex adalah hal yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Jika kali ini dilewatkan, mungkin seumur hidup tidak akan ada lagi. Direktur Fu datang untuk memberikan materi kepada Hak Hien. Kuan Tan langsung kehilangan semangat karena proyek ini Hak Hien harus tetap bekerja sama dengan HTC Hao. Pada malam hari, Tiu Tung dan NG Ho membantu Hak Hien dan Kuan Tan merayakan, tetapi Hak Hien tiba-tiba mengatakan dia masih harus memikirkan kembali tentang partisipasi dalam proyek karena bertepatan dengan tanggal pernikahan. Tiu Tung sangat cemas, studio telah bekerja keras sampai hari ini, orang itu adalah Alex, idola Hak Hien, jika dia melewatkannya, apakah dia benar-benar tidak akan menyesal? Kuan Tan sangat bimbang apakah harus menyetujui Hak Hien untuk berpartisipasi dalam proyek ini atau tidak. Suasana di antara mereka berdua semakin tidak nyaman seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Kuan Tan setuju dengan Hak Hien, ini adalah satu-satunya keinginan hatinya. Kuan Tan juga tidak berharap dia menikah dengannya dalam penyesalan. Saat Kuan Tan membantu Hak Hien mengambil barang, dia secara tidak sengaja melihat kotak yang disembunyikannya. Di dalamnya penuh dengan kenangan Hak Hien dan HTC Ho, foto bersama. Surat cinta mereka sedikit demi sedikit mengganggu Kuan Tan, terutama setelah melihat Hak Hien bersama HTC Ho, Tiu Tung, NG Ho berempat berfoto bersama. Kuan Tan membuat sarapan mewah, Tiu Tung dan NG Ho di sampingnya sangat kagum. Saat ini, Kuan Tan tiba-tiba menarik NG Ho keluar untuk berbicara, melihat bahwa Hak Hien dan HTC Ho pernah bersama sebelumnya. Kuan Tan sangat marah. Lebih marah lagi adalah semua orang menyembunyikannya darinya. Dan NG Ho adalah teman baiknya. Tetapi dia juga membantu Hak Hien, Tiu Tung bersama-sama membohonginya. Semua orang bekerja sama untuk menipunya. NG Ho yang terjepit di tengah juga sangat tidak nyaman. Tetapi Hak Hien dan HTC Ho sudah lama putus. Di antara mereka berdua juga tahu batasan. Hak Hien tahu apa yang dia inginkan di dalam hatinya. NG Ho menyarankan Kuan Tan untuk tidak ragu-ragu lagi, tetapi Kuan Tan saat ini tidak bisa terus berpura-pura murah hati. Hak Hien menegaskan kepada Tiu Tung, alasan dia memilih Kuan Tan adalah karena cinta. Kuan Tan dan NG Ho kembali, tetapi Kuan Tan tidak bisa menahan emosinya, tidak makan sepotong pun dan langsung menarik Hak Hien pergi. Kuan Tan tidak pergi ke rumah pengantin baru, tetapi membawa Hak Hien ke akuarium. Tiu Tung mengetahui bahwa Kuan Tan telah menemukan semuanya dan sangat cemas. NG Ho juga tidak memiliki cara lain, hanya bisa pasrah. NG Ho meminjam kesempatan ini untuk marah, mengingatkan Tiu Tung untuk tidak terlalu banyak menggoda orang atau akan mendapatkan balasan. Kuan Tan menarik Hak Hien pergi ke akuarium, sama sekali tidak peduli seberapa sulit Hak Hien berjalan dengan sepatu hak tinggi, bahkan tumitnya menjadi merah dan berdarah. Ketika Kuan Tan menemukannya, dia langsung membantunya menempelkan plester. Kuan Tan tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Hak Hien hanya bisa meminta maaf. Hati Kuan Tan sangat tidak nyaman. Sejak Hak Hien bertemu lagi dengan HTC Ho, dia selalu meminta maaf padanya. Hak Hien tidak pernah membuka peti itu, dia melewatkan waktu terbaik untuk membuang peti itu. Beberapa hal jika dilewatkannya sudah lewat. Jika Kuan Tan tidak bisa menerima, mereka bisa tenang untuk sementara waktu. Tetapi dia tidak ingin dengan mudah mengatakan perpisahan karena mereka akan menikah. Kuan Tan memutuskan untuk memaafkannya karena dia tidak ingin melepaskan dan juga tidak bisa melepaskan. Dia berpikir ini adalah pertarungan antara para pria. Hak Hien sudah menerima lamarannya, jadi dia tidak bisa kalah. Tiga pria yang menyukai Tiu Tung adalah NG Ho, Direktur Fu dan M Hook, semuanya berada di satu tempat. Tetapi Tiu Tung tentu saja tidak ingin peduli dengan NG Ho. Hari ini Tiu Tung ingin menjelaskan masalah ini untuk menghindari kesalahpahaman. Tiu Tung pernah menyukai M Hook, tetapi saat ini dia memiliki pandangan baru tentang cinta. Jadi mereka tidak berjodoh. Mengenai Direktur Fu, dia adalah pria yang baik, tetapi bagi dia, Tiu Tung masih tidak memiliki perasaan berdebar. M Hook dan Direktur Fu tidak rela menarik tangan Tiu Tung dan mengungkapkan perasaan mereka dengan tulus. NG Ho merasa cemburu dan buru-buru merebut tangan Tiu Tung kembali. Direktur Andata memberitahu HTC Hao untuk pergi menghadiri konferensi, tetapi HTC Hao sedang mengikuti proyek Alex, jadi tidak ingin pergi. Direktur An sangat tidak mengerti mengapa HTC Hao melakukan ini. Bagaimanapun juga dia melakukan ini tidak membawa manfaat apapun bagi perusahaan dan proyek. Apalagi HTC Hao melakukannya demi Hak Hien, dan semua ini dia tidak tahu. Tetapi HTC Hao rela membayar kerugian, meskipun sampai bangkrut juga harus berani mencoba sekali. Tanggal 18 Desember adalah ulang tahun HTC Hao, juga merupakan hari tender. Hak Hien merasa tegang tanpa alasan. NG Ho melihat Tiu Tung melahap makanan dan jantungnya berdebar kencang. Tiu Tung dibuat kesal oleh kelakuannya yang aneh. Pesaing tender semuanya sangat kuat, sangat tidak menguntungkan bagi Hak Hien. HTC Hao di dalam hatinya juga khawatir untuknya. Hak Hien dan HTC Hao masing-masing membawa kamera dan menyusuri kota tua.
akhirnya bertemu di stasiun kereta api. Keduanya menoleh dan saling melihat. Ada sedikit kejutan di mata mereka. Keduanya mencari tempat untuk minum kopi dan membahas proyek, melihat rencana Hak Hien sama sekali tidak memiliki titik terang. Setiap kali HTC Hao sedikit cemas, kemudian mengeluarkan berkas yang dia buat untuknya. HTC Hao tahu Hak Hien memiliki kemampuan dan Hak Hien juga menemukan niat awalnya di bawah bimbingannya. LCHY tidak pergi menemui Kuantan lagi, hanya tidak bisa menahan diri untuk pergi ke rumah sakit diam-diam melihatnya. Hak Hien sedang bekerja menerima telepon dari Kuantan dan mengira itu HTC Hao. Setelah terucap suasananya menjadi sedikit canggung. Di dalam hati Kuantan dan Hak Hien sama-sama berpikir, jika cinta dibagi menjadi beberapa tahap, lalu tahap manakah hubungan mereka saat ini? Hak Hien dan Hak Hien telah bersama begitu lama, untuk pertama kalinya mengucapkan kata aku mencintaimu tanpa perasaan. LCHY menyeret koper dan berencana meninggalkan kota. Ibu Kuantan datang mencari Kuantan, melihatnya minum obat tidur di sofa, tidak bisa menahan diri untuk mulai mengingatkannya beberapa kalimat. Ibu Kuantan pergi bersama Kuantan untuk memilih perabotan untuk rumah pengantin baru, tetapi dia tidak memiliki minat apapun. Di dalam hati merasa cemas tentang Hak Hien, apakah dia bersama HTC Hao saat ini? Karyawan toko mengenali Kuantan yang sebelumnya datang membeli kasur. Kuantan buru-buru menyangkal. Di dalam hati teringat LCHY, dia meneleponnya tetapi nomornya tidak terdaftar. Kuantan mendongak dan melihat LCHY, tetapi itu hanya ilusi. Dia datang ke rumahnya dan baru tahu bahwa LCHY sudah pindah. Kuantan tidak sempat mengejar LCHY. Sekali lagi dia kehilangannya. Tiu Tung dan Hak Hien sedang terburu-buru mendapatkan foto-foto homestay yang sebelumnya mereka berdua kerjakan bersama dengan perusahaan HTC Hao. Direktur Fu mengatakan foto-foto itu ada di kamera kantor. Hak Hien buru-buru naik taksi ke perusahaan HTC Hao untuk mengambilnya. Kuantan kebetulan melihat Hak Hien dan mengikutinya. Hak Hien melihat HTC Hao di perusahaan lembur makan mie instan, di dalam hati merasa sedikit kasihan. Apalagi melihat HTC Hao begitu sibuk adalah karena proyeknya. Hak Hien bertanya pada HTC Hao mengapa dia membantunya. HTC Hao mengatakan itu untuk menebus. Saat mereka bersama, HTC Hao tidak memperlakukannya dengan baik. Sekarang dia ingin menebus penyesalan ini. HTC Hao membantu Hak Hien mencetak foto dan secara tidak sengaja melihat foto yang diambil Hak Hien tentang dia terakhir kali. Hak Hien kemudian mencari beberapa barang dan membuat kue sederhana. Hari ini adalah ulang tahun HTC Hao. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Hak Hien untuknya. HTC Hao melihat Hak Hien membawa kue mendekat, teringat adegan mereka berdua merayakan ulang tahun bersama. Hak Hien berpura-pura seperti dulu mewawancarainya tentang apa yang dia inginkan tahun ini, dan keinginan HTC Hao adalah menjadi Hak Hien, ingin tahu mengapa dia diam-diam mengambil fotonya, mengapa dia menunggunya setiap malam. Jika jawabannya sama dengan jawaban di hatinya, dia akan nekat membuang segalanya, menggandeng tangan Hak Hien dan pergi. Di dalam hati HTC Hao hanya ada Hak Hien, dia tidak bisa melepaskannya, meskipun hanya ada satu kesempatan pun dia ingin kembali bersamanya. HTC Hao memohon Hak Hien untuk maju selangkah kecil saja ke arahnya. Semua hal yang tersisa akan dia tanggung. Hak Hien mengatakan dia tidak akan mengambil langkah kecil itu. Dia dengan kaku berbalik dan lari keluar sambil menangis. Kuantan setelah naik ke atas melihat orang yang dicintainya menangis dan sangat marah. Dia ingin tahu mengapa Hak Hien menangis. HTC Hao mengejar. Sekali lagi berubah menjadi perang antara TC Hao dan Kuantan. Kuantan tidak berharap dia muncul lagi dalam kehidupan mereka, juga tidak berharap Hak Hien bekerja sama dengan HTC Hao. Dia menyindir Kuantan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Hak Hien, sementara dia tahu apa yang dibutuhkan Hak Hien saat ini. Kuantan malu dan menjadi marah. HTC Hao kembali menekankan bahwa dia tidak butuh siapapun untuk menegaskan, dia sendiri juga bisa bersinar. Dia mengatakan bahwa Kuantan dan Hak Hien pasti tidak akan bertahan lama. Kuantan marah dan berkelahi dengan HTC Hao, lalu ditangkap oleh pemilik toko dan diminta membayar ganti rugi. Direktur Fu menerima berita dan buru-buru datang untuk menanganinya. Hak Hien berlari dan melihat Kuantan dan HTC Hao di wajah mereka penuh luka. Dia langsung tidak tahu harus berbuat apa. Hak Hien mengikuti Kuantan. HTC Hao melihat itu dan kembali ke dalam dengan sedih untuk minum. HTC Hao sudah mengenal Hak Hien 10 tahun. Dia tidak memiliki cara untuk menganggap Hak Hien sebagai keberadaan seperti awan. Di dalam hatinya selalu ada tempat untuk Hak Hien. Pemilik toko bertanya padanya apakah dia sudah berusaha sekuat tenaga dalam hubungan ini. Selama dia sudah berusaha sekuat tenaga, tidak peduli apa hasilnya dia tidak akan menyesal, itu sudah cukup. Kuantan kembali lagi bertanya mengapa Hak Hien tadi menangis, pekerjaan apa yang harus dilakukan malam-malam sampai harus mencari HTC Hao. Hak Hien melepas cincin di tangannya dan mengajukan perpisahan kepada Kuantan. Dia pikir mereka sudah sampai di akhir. Kuantan tidak seharusnya memaksakan diri untuk menerima lagi. Dan
Dan Hak Hien juga tidak berharap melanjutkan hubungan ini, bagi mereka berdua itu adalah saling melukai. Kuan Tan masih tidak rela seperti biasa, dia mengakui bahwa dia telah mengatakan banyak hal yang keterlaluan. Dia juga mengerti bahwa Hak Hien tidak akan memberinya jawaban, karena dia juga tidak bisa menerimanya. Bagaimana Hak Hien bisa mengatakannya? Dia tidak bisa memberitahu Kuan Tan bahwa dia sekali lagi jatuh cinta pada HTC Hao. Hal ini terlalu kejam. Hak Hien melempar kotak kayu itu dan meminta NG Ho membantunya membuangnya. Tiu Tung khawatir tentang Hak Hien, membawa bantal untuk tidur bersamanya. Jika Hak Hien telah memilih HTC Hao, Tiu Tung mendorongnya jika setelah melewati begitu banyak hal orang yang dia cintai masih dia, maka teruslah maju. Hak Hien menghela napas, dia tidak perlu ragu lagi, karena jawabannya sudah lama ada. Bagi Kuan Tan dan HTC Hao, dia benar-benar bukan orang yang baik. Tetapi dalam cinta, selain orang yang mengalaminya, siapa yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Hak Hien menerima pemberitahuan bahwa dia memenangkan tender, kegembiraan di hatinya sulit untuk ditahan. HTC Hao menerima pesan pemberitahuan juga sangat senang, dia selalu percaya bahwa Hak Hien bisa melakukannya. Kuan Tan membawa makanan pergi ke tempat kerja Hak Hien, dia mengatakan dia penasaran dengan pekerjaannya jadi datang untuk melihat. Dia juga membeli beberapa buku tentang desain, jika Hak Hien sibuk tidak datang maka dia akan mendesain rumah pengantin baru. Kuan Tan ingin Hak Hien pergi makan malam bersamanya, jika dia tidak pergi maka dia akan terus menunggu di sana. Saat HTC Hao datang, dia melihat punggung Hak Hien dan Kuan Tan pergi. Hak Hien tidak bisa bertindak seolah tidak ada yang pernah terjadi, apalagi masalah mereka bukan pada Kuan Tan. Hak Hien tidak ingin melukainya, dan juga tidak bisa melukainya lagi. Tetapi Kuan Tan masih bersikeras seperti sebelumnya, bersikeras untuk memahami Hak Hien, bersikeras dengan hubungan mereka yang tidak terlihat jalan keluarnya. Hak Hien tidak mengatakan apa-apa, setelah selesai makan dia berencana pergi ke tempat ibunya untuk duduk sebentar. Kuan Tan juga berinisiatif ingin mengantarnya. Kuan Tan, seperti biasa, menggenggam tangan Hak Hien, tetapi Hak Hien saat ini wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun. Hak Hien memberitahu ibunya bahwa pernikahan tidak berhasil. Ibu Hak Hien sama sekali tidak terkejut, dia tetap sangat tenang. Hak Hien sangat menyalahkan diri sendiri karena hal ini terlalu kejam bagi Kuan Tan. Tetapi sebagai seorang ibu, Ibu Hak Hien tentu saja berada di pihak Hak Hien. Apa yang orang lain pikirkan tidak penting, yang paling penting adalah keputusannya. Kuan Tan butuh waktu untuk berpikir sendirian. Hak Hien juga tidak perlu khawatir bahwa dia adalah orang jahat dalam hubungan ini. Kuan Tan sendirian di lapangan sepak bola untuk waktu yang lama. Sekarang cincin di tangannya mengingat kembali adegan melamar Hak Hien. Hanya saja Hak Hien saat ini menjadi tidak berperasaan, mereka pada akhirnya tetap tidak bisa kembali bersamanya. Sejak pagi-pagi, NG Ho sudah menyiapkan sepatu baru sebagai hadiah untuk Tiu Tung, bahkan membantunya memakainya untuk mencoba. Tadi malam NG Ho berpikir semalaman tentang kata-kata yang akan dia ucapkan. Dia memberitahu Tiu Tung bahwa dia bisa pergi kemanapun dia mau, pergi ke sisi Direktur Fu, pergi kemanapun. Tetapi ini adalah sepasang sepatu kekasih, NG Ho juga bisa pergi bersama Tiu Tung ke sisi siapapun, kemanapun dia mau. Tetapi ini adalah sepatu pasangan dengannya, dia bisa pergi ke sisinya, dan dia bisa menemaninya kemanapun. Tiu Tung sengaja berpura-pura tidak mengerti maksud NG Ho. NG Ho merasa tak berdaya, pada akhirnya hanya bisa lari sendiri untuk menenangkan diri. Tiu Tung setelah itu pergi mencari NG Ho, memintanya untuk mengatakan 3 alasan dia menyukainya. NG Ho dengan tulus menyatakan cintanya kepada Tiu Tung, keduanya saling menyukai, akhirnya memiliki akhir yang bahagia. Tetapi perubahan peran dari sahabat menjadi kekasih membuat Tiu Tung sementara masih sedikit malu. Ibu Hak Hien dan Direktur Qin menerbitkan buku dengan kombinasi buku dan film dokumenter. Pada hari konferensi pers, Direktur Qin di depan semua orang mengungkapkan perasaannya yang berdebar kepada wanita itu, berharap bisa membangun keluarga baru bersamanya. Direktur Qin memeluk mawar di depan semua orang melamar Ibu Hak Hien, meskipun dia berusaha menolak, tetapi pada akhirnya tetap setuju. LCHY membuat rekaman suara untuk kepentingan publik, juga menerima banyak dukungan. Alasan dia datang ke sini adalah ingin memulai dari awal lagi. Kuan Tan menerima kiriman cepat dari LCHY. Di dalamnya adalah suara yang direkam LCHY di padang rumput dan di dalamnya dia juga mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan di depan wajahnya. LCHY mengatakan sejak dia meninggalkan panti asuhan dia selalu berpikir kapan akan bertemu dengannya lagi, pemandangan bertemu dengannya lagi akan seperti apa. Namun tidak menyangka Kuan Tan berada di sisinya begitu lama dan dia tidak tahu bahwa dia adalah Tiu Hien. LCHY mengerti bahwa penyembunyian Kuan Tan memiliki alasan, jadi dia juga tidak akan marah. Dia sekarang sudah memulai kehidupan baru, juga berharap Kuan Tan bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu,
menjalani hidup yang nyaman. Kuantan masih tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal terhadap LCHY begitu, terhadap Hak Hien juga begitu. Saat Hak Hien mengucapkan banyak kata kejam karena dia tahu dengan jelas batinnya sendiri, sedangkan Kuantan tidak mengerti hatinya sendiri. Saat ini dia akhirnya sudah mengambil keputusan. Hak Hien melihat Kuantan di depan matanya dengan sedikit terkejut. Kuantan memeluk Hak Hien dan mengajukan perpisahan. Sebenarnya hubungan di antara mereka sudah lama berubah, hanya saja Kuantan masih tidak berani menghadapinya. Keduanya meneteskan air mata, keduanya menyelesaikan perpisahan dengan hubungan ini. Hak Hien mengadakan pameran dan bertemu lagi dengan HTC Hao. Dia mengatakan dia hanya ingin datang untuk membantu, tetapi dia sudah banyak membantu. Proyek kota tua sudah selesai, mereka seharusnya tidak akan bertemu lagi. Hak Hien kembali berterima kasih kepada HTC Hao, juga berharap dia bisa hidup dengan sangat baik. Dia sudah tahu jawaban dari dia, tetapi pemikiran HTC Hao masih sama seperti malam itu. Dia berharap Hak Hien akan menjalani hidup yang dia inginkan tanpa terikat. HTC Hao mengulurkan tangan, keduanya dengan cara ini menggenggam tangan orang yang mereka rindukan siang dan malam. Setelah bertahun-tahun bertemu lagi, mereka berdua memiliki pengalaman yang berbeda. HTC Hao telah mengerti apa itu cinta. Hak Hien juga bisa menghadapi kepergian ayahnya dan menemukan kembali mimpinya sendiri. Keduanya berpisah tetapi sama-sama sedikit enggan dan menoleh untuk melihat satu sama lain. Masing-masing membawa keras kepala dan kesedihan untuk berjalan maju. HTC Hao sekali lagi melihat cincin yang dia siapkan. Dia melempar cincin itu ke laut, mengucapkan selamat tinggal pada cerita masa lalu. Setahun kemudian, Hatung Studio merekrut posisi asisten. Seorang pria masuk untuk melamar. Hak Hien menuangkan secangkir kopi untuknya. Dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu untuk membeli kursi dan dia tinggal di dekat sini sudah mengamati Hak Hien untuk sementara waktu. Dia pertama kali melihat Hak Hien dan sangat menyukainya, jadi dia ingin mencari tahu tentangnya. Hak Hien menunjukkan bahwa dia baru saja putus beberapa waktu, dan itu karena dia mendayung dua perahu dengan satu kaki sehingga ditendang. Mendengar kalimat ini wajah pria itu berubah, buru-buru mencari alasan untuk pergi. 1 tahun telah berlalu, perasaan awal sudah banyak memudar. Pada hari perpisahan HTC Hao, Hak Hien selalu berharap dia akan berbalik, mungkin jika dia berbalik hasilnya akan berbeda. Hanya saja Hak Hien tidak tahu HTC Hao telah berbalik. Dia juga berharap Hak Hien akan berbalik, menulis kembali akhir yang berbeda untuk mereka. Tetapi hasil akhirnya adalah HTC Hao mengganti nomor, menghapus WeChat Hak Hien, tidak lagi saling menghubungi. Mengakibatkan setelah Hak Hien mabuk dan menelepon HTC Hao, dia malah menelepon orang lain. NG Ho memberitahu Hak Hien bahwa Kuantan masih memakai cincin lamaran mereka saat itu. Cinta NG Ho dan Tiu Tung sangat manis, sedangkan Kuantan masih khawatir tentang Hak Hien. Tetapi cinta tidak masuk akal, dia tidak memiliki cara untuk mengandalkan usaha agar orang yang tidak mencintainya kembali mencintainya. Direktur An dan staf berharap mencari Hak Hien sebagai mitra untuk proyek baru. HTC Hao terus terang mengatakan mereka berdua adalah mantan kekasih jadi tidak bisa bekerja sama lagi. Tidak menyangka ini adalah rahasia yang semua orang tahu. Klien sudah menemukan mitra furnitur. HTC Hao menghadapi klien wanita yang memiliki niat padanya dan memilih untuk melarikan diri. HTC Hao baru saja pergi, Hak Hien sudah tiba. Melihat perusahaan yang dicari klien adalah perusahaan HTC Hao. Hak Hien sedikit terkejut, melanjutkan mendengarkan klien memuji HTC Hao. Kuantan dan HTC Hao bertemu di kedai mie ramen, keduanya sangat canggung. HTC Hao melihat cincin di tangan Kuantan dan mengira mereka sudah menikah jadi mie-nya belum habis dimakan dia langsung pergi. Kuantan merasa sedikit lucu tetapi kemudian berpikir apa yang sedang dia lakukan. 1 tahun sudah berlalu, apakah melakukan ini masih ada artinya? Klien mengatur pertemuan HTC Hao dan Hak Hien bersama. Hak Hien dengan penuh percaya diri muncul di depan HTC Hao. Keduanya berpura-pura tidak saling kenal dan memperkenalkan identitas satu sama lain, tetapi klien langsung menyatakan cinta yang membuat HTC Hao langsung menyemburkan air ke arah Hak Hien. Klien mengajak HTC Hao makan malam. HTC Hao melihat Hak Hien sengaja berpura-pura setuju dan Hak Hien semakin berpura-pura ingin ikut. Saat memesan makanan, Hak Hien sangat familiar dengan selera HTC Hao. HTC Hao menghadapi dua wanita dan sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Dengan cepat hubungan mantan kekasih mereka terbongkar. Hak Hien merusak cinta HTC Hao. Klien pergi dengan marah. HTC Hao juga marah pada Hak Hien. Dia masih mengira Hak Hien dan Kuantan akan menikah, jadi saat ini perasaannya rumit, bahkan bicara pun tidak jelas. Tiu Tung dan NG Ho memberitahu Hak Hien bahwa Kuantan akan pergi besok. Dia tidak mengizinkan mereka memberitahu Hak Hien, juga tidak mengizinkan siapapun untuk mengantar.
Hak Hien tetap pergi. Setelah putus, dia masih berutang 1 kalimat permintaan maaf kepada Kuan Tan, jadi hari ini dia datang untuk meminta maaf. Kuan Tan juga mengungkapkan bahwa selama mereka berdua bersama, Kuan Tan juga tidak nyaman, bahkan sangat lelah. Sekarang dia sudah mengerti, hanya dengan menghadapi diri sendiri baru bisa menemukan kebahagiaan sejati. Direktur Fu menyaksikan cinta semua orang, akhirnya gilirannya. Kali ini orang yang dijodohkan dengan Direktur Fu adalah murid dari Ibu Hak Hien. Dia menyaksikan kisah cinta Hak Hien, menulis sebuah novel cinta Hak Hien dan memberikannya 1 eksemplar kepada Direktur Fu. Ibu Hak Hien dan dia bersama-sama mengunjungi ayahnya. Di depan makamnya ada seikat bunga yang tidak diketahui siapa yang memberikannya. Ibu Hak Hien memberitahu mantan suaminya bahwa dia memutuskan untuk menikah lagi, hidup bersama Direktur Qin. Hak Hien juga sedikit terkejut, dia belum menikah, ibunya malah menikah 2 kali. Kuan Tan datang ke tempat LCHY juga mengira dia sudah menikah. Kuan Tan menghela napas, mengatakan bahwa itu telah dirusak olehnya. Keduanya duduk diam di bawah matahari terbenam, pemandangan itu sangat hangat. NG Ho memberitahu Hak Hien semuanya. Beberapa hari yang lalu Kuan Tan bertemu lagi dengan TC Ho, jadi dia membohonginya bahwa mereka berdua sudah menikah, dan juga ada peti itu, dia membiarkan Hak Hien menyelesaikannya sendiri. Hak Hien membukanya dan melihat setiap foto, terharu hingga meneteskan air mata. Saat HTC Ho membawa kamera dan mengambil foto di stasiun kereta, Hak Hien tersenyum muncul di lensa kameranya. Mereka berdua naik kereta ini bersama. HTC Ho masih menghindari Hak Hien, dia sangat sulit untuk melupakan Hak Hien, ingin kembali ke kehidupan normal. Hak Hien tiba-tiba berubah pikiran, HTC Ho berpura-pura sombong tidak ingin terlibat. Tetapi saat Hak Hien berdiri dan pergi, dia kembali mengejar dan menahannya. Dia menemukan pakaian yang dikenakan seluruh tubuhnya adalah barang-barang yang dia beli sebelumnya. Jelas dia datang dengan persiapan. Di sisi HTC Ho, Hak Hien baru benar-benar menjadi dirinya sendiri. HTC Ho dan Hak Hien berciuman di kereta, kembali bersama. Setelah mengalami 2 kali kegagalan cinta, HTC Ho tetap bersedia percaya bahwa pada waktu yang tepat, cinta pasti akan datang. Film berakhir ketika Hak Hien dan HTC Ho sudah bersama. Siapapun mendapatkan cinta dan kedamaian di hati. Dalam cinta terlalu banyak keraguan, hati adalah hal yang memiliki suara paling berat. Hargailah orang-orang di samping Anda agar di kemudian hari tidak perlu menyesal. Video sampai di sini saja. Jika Anda merasa bagus, berikan saya like, subscribe channel agar saya memiliki motivasi untuk membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, bye-bye.